Pertama-tama kita panjatkan pujian syukuran dan sanjungan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan proses thalabul ilmi dan kita bersyukur dipertemukan dengan orang tua kita yang luar biasa. Kita berharap semoga apa yang nanti akan beliau sampaikan menjadi ilmu, manfaat, barokah untuk bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita keseharian nanti di saat mengemban tugas. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah limpah ke junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kepada Terus, kita semua yang insya Allah senantiasa ingin terus-menerus mengikuti jejak langkah sunnah beliau sehingga kita berharap mendapat syafaatul uzma dari beliau kelak di yaumil jaza. Eh, Bapak dokter, orang tua kita semua yang kami banggakan, kami hormati, dan teman-teman semua yang expert luar biasa, mari kita gunakan kesempatan ini sebagai ajang thalabul ilmi. Insya Allah saya husnudzon banyak padilah di saat thalabul ilmu dan kita mudah-mudahan hari ini mendapat padilah itu. Dan untuk itu sebelum dimulai perkuliahan dari yang terhormat orang tua kita berdoa kepada teman-teman yang belum hadir karena masih baru 20 orang. Semoga tidak aral melintang. Mereka juga bisa hadir bersama kita untuk bersama-sama mendengarkan atau mendapat ilmu yang bermanfaat. Eh, Seizin ketua, hari ini saya buka dan insya Allah nanti yang menutup katanya akan Pak Ketua sendiri. Terima kasih atas kepercayaannya dan dengan segala kerendahan hati yang terhormat Bapak Dokter dipersilahkan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang dan semuanya. Semoga kita sehat selalu. Hari Amin. ini sebetulnya tidak ada materi yang akan diberikan, tapi justru mau menagih materi saya. Ya, kan begitu ya. Coba kita lihat orientasi kembali. Hari ini adalah hari di mana, nah, hari ini adalah pertemuan kelima, ya, pertemuan kelima yang diharapkan sebetulnya sudah ada semacam proposal jadi ide di antara Bapak dan Ibu sekalian ya gitu. Kan begitu menurut agenda yang waktu pertama kali saya sampaikan ya. Minggu yang lalu kebetulan kita ketemu dengan Bapak-bapak dan Ibu sekalian di kelas. Waktu itu kita bicarakan eh, hal-hal yang terkait dengan sedikit teknis tentang penyusunan proposal dan kemudian mungkin ada juga yang bercerita tentang tema minggu lalu dicontohi oleh Pak Asep kalau tidak salah ya di kelas. Nah, saya justru ingin menanyakan progresnya pada Bapak dan Ibu sekalian. Apakah kita bisa memenuhi harapan dan skenario yang pada awal sudah diberikan seperti ini? Bahwa minggu 5 hari ini ya itu ada semacam finalisasi proposal dan diskusi. Jadi masih finalisasi deh ya, syukur-syukur kalau sudah ada ya yang siap. Oke ya. Nanti saya akan tagih pada Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau tidak pun demikian, saya masih saya kira masih memungkinkan saya untuk menerima diskusi tentang apa tema yang akan diangkat dan seterusnya ya gitu. Nah, sekedar orientasi lagi aja bahwa nanti minggu depan jika masih diperlukan untuk melakukan penyempurnaan proposal silakan ya gitu. Sambil kemudian ada penjajakan untuk lapangan untuk yang sudah siap ya proposalnya. Kemudian silakan dikembangkan dengan rencana kolaboratif kalau sudah siap juga ya gitu. Targetnya memang sampai dengan pertemuan ke-8 cuma eh, untuk proposal sempurna itu tapi kalau bisa lebih cepat kenapa tidak gitu kan ya. Nah, saya habis UTS itu kan minggu ke-8. Nah, itu udah di lapangan aja Bapak dan Ibu sekalian untuk ini untuk melakukan penjajakan dan mini riset ya. Jadi nanti itu semuanya hampir banyak di studi lapangan dan finalisasi proposal. Sebagaimana pernah saya sampaikan, mudah-mudahan masih tetap dalam orientasi Bapak dan Ibu sekalian, eh, proposal sudah dipegang secara individual, sudah siap untuk melakukan studi lapangan, mini riset untuk yang individual ya. Juga sudah siap kemungkinan proposal yang dikolaborasikan yang dua menjadi satu plus studi lapangannya.
itu nanti kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian kerjakan minggu 8 sampai ke sana ya gitu. Sehingga pada minggu ke terakhir itu semua proposal yang individu maupun yang eh, kolaborasi itu sudah ada. Bahkan yang individu tuh kan UTS janjinya juga minggu ke-8 udah jadi gitu kan ya gitu. Betul tidak Pak? Ya. Betul, Pak Dokter. Betul, Pak Dokter. Ya, jadi minggu ke-8 itu yang individual itu udah jadi deh ya, format yang individual. Yang minggu ke-8-nya sorry, setelah minggu ke-8 artinya setelah UTS, yang individual itu silakan ditindaklanjuti dengan mini riset, sambil juga berbarengan dengan itu silakan membuat kolaborasi kemungkinan join dan dua jadi satu ya, penyusunan proposalnya dan ke lapangannya gitu ya gitu. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi hari ini justru saya ingin mendengar dari Bapak dan Ibu sekalian progresnya bagaimana gitu kan. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, silakan kalau ada yang menyampaikan progres atau saya tanya satu-satu. Tahu nggak tuhnya ke budak wainnya gitu. Ya, siapa yang mau menyampaikan progresnya ya? Progres yang saya maksud yang pertama, putaran pertama adalah proposal sudah siap atau mendekati selesai ya itu. Jadi kalau yang masih bicara masalah kayak nah, salah nanti lah ya gitu. Silakan. Assalamualaikum, Pak Dokter. Izin abdi panginten menawi Terima kasih. Silakan. rekan-rekan. Boleh izin, teman-teman? Silakan Pak Dadang. Mangga Pak Silakan, Dadang. silakan. Silakan pada Mohon sekedap. Ini gentos vera di pais. Izin share screen. Tidak ada suara, Pak. Lagi mempersiapkan, Pak Dokter. Ada, Oke, oke. Pak Dokter? Ada siap. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak Dadang. Deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dokter Salam. untuk Ya, menyampaikan silakan. proposal eh, penelitian. Yang pertama, judulnya dulu di atas ini, ya. Sebentar. Ini covernya. Manajemen model pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan keterampilan abad ke-21 siswa sekolah menengah atas di Kabupaten Subang. Studi deskriptif terhadap SMN Kalijati dan SMN 4 Subang. Kemudian latar belakang masalahnya yang pertama terkait dengan perkembangan teknologi dan dinamika globalisasi mempengaruhi kebutuhan keterampilan siswa dalam menghadapi tantangan di abad ke-21 dan seterusnya. Oke, Kemudian langsung rumusan masalah aja, Pak. langsung rumusan, Pak. Baik. Nah, matriksnya aja. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana manajemen model pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan keterampilan abad ke-21 siswa sekolah menengah atas di Kabupaten Subang. Ini bagian pendekatan sistemnya. Apakah jelas atau kurang besar? Gedein, Pak, gedein. Diperbesar, Pak. Oke. Terus, oke. Tambahan gede. Instrumen inputnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses, lalu Permendikbud Nomor 36 Tahun 2018 tentang pembentukan karakter, kemudian
Kepmendikbudristek nomor 262/M tahun 2022. Row inputnya peserta didik, guru, kepala sekolah, sarana prasarana, kemudian environmental inputnya budaya positif sekolah, kondisi sosial budaya, siswa dan masyarakat. Kemudian prosesnya, kegiatan pembelajaran, outputnya, peningkatan kompetensi siswa, outcome-nya, lulusan memiliki keterampilan abad ke-21. Selanjutnya, pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama langkah-langkah pengelolaan dalam perencanaan, penerapan, dan evaluasi model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Kemudian yang kedua, pengawasan pembelajaran model PJBL agar proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Yang ketiga, dampak pengelolaan dan pengawasan model pembelajaran PJBL terhadap peningkatan keterampilan abad ke-21 bagi siswa. Tujuan dan manfaat penelitian, ada tujuan umum. Tujuan umumnya adalah mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan model pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan keterampilan abad ke-21 pada siswa SMAN di Kabupaten Subang. Tujuan khususnya, Nah, ini aja Pak. Dia lihat sistematikanya aja, kayak nggak usah dibacain. Dia tujuan khusus, terus setelah itu apa? Ini lalu ya, nah itu. manfaat penelitian, Pak, Oke, manfaat ya terus, teoritis, kemudian oke, manfaat praktis, ya oke, lalu pertanyaan penelitian, kemudian udah kajian pustaka. Begitu oke. Pak Dokter? Atau ke model dulu? Model apa? Ntar dulu terus ke bawahnya Pak. Terus setelah kajian pustaka, Kajian pustaka kemudian kajian pustaka apa? Waduh. yang terakhir eh, prosedur penelitian Pak Dokter. Oke, prosedur penelitian isinya apa tuh? Yang pertama pendekatan penelitian, kemudian Oke, yang kedua metode penelitian, yang oke, ketiga teknik dan instrumen penelitian, eh, lalu observasi ya, dokumentasi, instrumen penelitian. Di situ ada pedoman untuk wawancara, observasi dan mhm, dokumentasi. ya, Lalu panduannya terakhir lokasi dan sumber data, oke, lokasinya, terus, sumber datanya, teknik analisis data, oke, terus reduksi ke data, bawahnya, penyajian data, penarikan oke, kesimpulan, oke, terus uji uji keabsahan data. keabsahan, oke, oke, terus, udah selesai kan? Ke bawahnya daftar pustaka pasti ya. Setelah Mohon ini, selesai Pak Dokter, mohon. oke ya, oke. Balik lagi ke tadi ke judul dan rumusan masalah. Balik ke atas lagi. Ya, oke ya. Eh, Gini Pak Dadang ya dan teman-teman tolong diperhatikan eh, postur dari proposal yang disusun oleh Pak Dadang itu sudah benar ya. Artinya mengikuti sistematika yang berlaku ya. Dimulai dengan tadi latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah maksudnya tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian pertanyaan penelitian, kajian pustaka. Kajian pustakanya nanti harus dilengkapi ya barangkali Pak Ya, Dadang. baik Pak Dokter, mohon. Kemudian prosedur penelitian, oke, dan terakhir bagian akhir barusan daftar pustaka. Jadi postur proposal yang punya Pak Dadang itu sudah benar secara sistematis, ya, secara berdasarkan sistematika yang berlaku itu sudah benar. Hanya tinggal perapihan di dalam menampilkannya ya. Ya, Eh, Coba tolong ke atas sedikit Pak dari di sini, ke atas sedikit. Nah, gitu kan. Nah, ini eh, ada aturan mainnya kan kalau di bawah B itu memang angka satu tapi satu itu nah itu letak posisinya tidak begitu si berdasarkannya itu ada ke depan jadi tolong penampilan oh itu pun harus diperhatikan ya nanti baik, nah nggak iya. apa-apa itu ya itu mah lebih ke
lebih ke performance atau penampilan Ya. fisik dan itu artinya teknis. Oke ya, gitu. Jadi sekali lagi posturnya sudah baik sistem karena sistem pakainya sudah sudah sistematika yang berlaku di kita itu sudah diakomodasi oleh yang ditulis oleh Pak Dadang ya. Itu postur dan sistematika. Sekarang mari kita lihat judulnya adalah apa Pak Dadang? Judulnya Eta sanes nu bieu sok teu naon sok alur deui. rumusan non Pak. Judul Oke. di atas. Ya Ini oke, Pak. sok. Oke, judul nih ya, tolong perhatikan karena biasanya letak kesalahannya di sini ya gitu. Eh, Judulnya adalah manajemen model pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan keterampilan aba 21 siswa sekolah menengah atas di Kabupaten Subang ya gitu. Satu ya, eh, saya ingin bertanya dulu sama Bapak, perlukah menyebutkan model di situ? Ini untuk pertanyaannya bukan buat Pak Dadang, buat semuanya. Melihat judul ini ya, melihat judul ini masih diperlukankah kata model di situ? Oke. Kedah panginten Pak Dokter karena BJBL itu adalah salah satu model ya. Ya karena ya sok biar Pak Dadang jawab dulu. Yang lain gimana? Tapi Pak Dokter, kalau misalkan Pak Dadang itu apa namanya istilahnya itu memodelkan khusus gitu ya, karena PJBL itu kan sebenarnya umum ya. Ya, Eh, Pembelajaran berbasis proyek itu hampir rata-rata di setiap sekolah juga memiliki. Cuman takutnya Pak Dadang punya model khusus gitu Pak Dokter ya untuk manajemen model ini. Apakah mungkin yang dimaksud oleh Pak Dadang ini modelnya berbeda dengan yang dilakukan di sekolah-sekolah lain sehingga muncullah kata model mungkin Pak Dokter. ya. So komentar yang lain Komentar boleh Pak menanggapi Pak boleh. Asep. Ya. Sebenarnya ini terkait kalau kita lihat dari rumusan masalah itu yang nanti akan diuraikan dalam penelitian ini adalah terkait dengan yang pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan, lalu evaluasi, bahkan masuk ke Jangan dulu ke sana, pengawasan. jangan dulu ke sana Pak, jangan dulu ke sana ini aja. Strict pada pada pertanyaan ini. Saya tanya perlukah kata model dalam judul ini? Gitu. Tidak perlu Pak Dokter, karena tadi Ya, PJBL salah satu model pembelajar. jadi perlu tidak? Tidak perlu. Maler kan numpang maler kan sararea teu naon. Mangga Bapak Pak Dani mangwalarkeun. Perlu tidak kata model? Ya, Izin menurut Pak, saya gimana perlu Pak? Pak Dadang karena model pembelajaran kan banyak. Ada ada PBL, PBJL, ada dulu kan ada CBSA, terus ada peran. Kayaknya model itu perlu juga Pak Dadang karena banyak. Oke ya. Dan biar nggak kesana kemari ya. Ya. Model itu tidak bisa dimanajemeni, Pak, ya gitu. Oh. Yang bisa dimanajemeni adalah pembelajarannya. Pembelajaran berbasis proyek itu pasti model. Dan Hmm. tanpa mengatakan model, itu juga udah sah. Dan menjadi enak kalau kita pakai pakai kata manajemen di depannya. Karena tidak ada model di manajemen nih. Satu itu ya. Jadi tidak perlu kata model kalau di depannya dengan judul ini ya. Cukup dengan menyebut manajemen pembelajaran berbasis proyek. Ya, satu itu. Kecuali kalau Pak Dadang mau menjelaskan tentang model pembelajaran. Tidak perlu kata manajemen di sana. Tinggal ngomong model pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan. Akan gitu. Hmm. Itu krusial Pak dalam hal Ya, judul seperti betul. itu. Soal logikanya kena nggak? Sekarang satu nih saya sebut ya. Saya yang pertama manajemen pembelajaran berbasis proyek dan seterusnya ya gitu. Atau apa dengan judul berurusan berarti Pak Dadang akan menguraikan tentang bagaimana mengelola yang di dalamnya itu ada fungsi-fungsi manajemen. Jadi bagaimana perencanaan pembelajaran, bagaimana pelaksanaan pengorganisasian pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Ya.
Itu kalau dengan judul barusan ya gitu. Tapi kalau misalnya model pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan, Bapak bercerita tentang uraian tentang bagaimana model itu bisa meningkatkan keterampilan itu. Jadi disebutkan di situ fungsi model, ya kan, manfaat model, rasional model, kemudian apa eh, landasan operasional model itu, Pak. Ya, jadi kalau mau memakai kata model, saya kira Eh, Pak paham nggak yang saya maksud Pak Dadang dan teman-teman? Saya hanya Paham ingin Pak Dokter, hanya paham. Ya, paham hanya Pak Dokter, hanya betul Pak Paham. Dokter. ya, Paham. ya. Saya hanya ingin menyoal kejelian kita di dalam membangun sebuah diksi untuk judul, ya gitu. Benar Pak, leres ya, model mah tidak bisa di manajemen Pak, tapi isi model itu yang di manajemeni. Jadi tanpa harus menyebutkan model pun tidak apa-apa. Misalnya Pak Asep ini atau Ibu Winda ya, saya ingin bicara soal model pembelajaran apa gitu kan ya. Apa yang sedang tren sekarang Pak Asep selain berbasis project model naon? Tadi kan banyak katanya, Inquiry, Pak banyak model Dokter. cek cepat. Hah? Model inquiry. Visualisasi. Oke, itu kan model pembelajaran ya. Ya, Ya, itu kalau Bapak mau melihat modelnya, maka nggak usah menyebut manajemen. Model pembelajaran inquiring dalam upaya apa ya, selalu harus dalam kayak itu. Yang dijelaskan nanti adalah satu deskripsi tentang model itu apa, terus alasan rasionalnya apa, landasan operasional apa, bagaimana mengoperasikan fungsi dan manfaat model apa. Dan dengan begitu dia punya reason untuk bisa meningkatkan tertentu ya kan. Tapi kalau pelaksanaan inquiry sendiri itu di manajemen ini tanpa harus menyebut model gitu kan ya gitu. Jadi begitu Pak Dadang ya, saya kira Mohon Pak itu Dokter. Mohon. dipertimbangkan ya dalam Ya. meningkatkan keterampilan abad 21 ya gitu. Saya ingin Bapak-bapak apa namanya? Jawab juga. Jelas nggak keterampilan abad 21 itu? Jelas tidak gitu. Belum jelas, Pak Dokter. Belum Jelas ya jelas. udah kalau jelas ya. Belum spesifik. Nah, coba lah ya kalau yang spesifik contohnya gimana gitu. Mana ya? Berpikir kritis, inovatif, empati misalnya Pak Dokter. Jangan Pak Dadang yang jawab. Eh, Yang itu yang tadi yang belum spesifik itu apa? Yang belum spesifik itu apa? Digitalisasi pembelajaran. Enggak, yang namanya keterampilan abad 21 tuh belum spesifik katanya. Contoh yang spesifiknya apa? Izin Ya. menambahkan Pak Dokter. Mengarah ke teknologi mungkin Pak Dokter. Sok, boleh teknologi gimana Pak Sofyan? Ya, kalau dilihat dari keterampilan abad 21 itu ada beberapa poin. Contohnya Yes. ada berpikir kritis, Yes. jiwa empati, kemudian Yes. kolaboratif dan lain mandiri dan lain-lain. Nah, di sana ditampilkan meningkatkan keterampilan abad 21 dalam kurung ambil 2 poin. Misalkan berpikir kreatif. Kalau yang saya abad 21 berpikir kreatif, maaf, berpikir kritis dan empati begitu Pak. Jadi Oke. keterampilan abad 21 banyak, ada beberapa pendapat ada yang mengatakan 4, 4 atau 6. ada yang 6 gitu ya. Tapi kita bisa ngambil 2 spesifikasi tadi yang dikatakan oleh rekan kita kurang spesifik. Nah, di keterampilan abad 21 dikasih kurung begitulah Pak, lebih spesifik misalkan poinnya berpikir kritis dan empati, atau bisa juga kolaborasi, atau bisa juga mandiri begitu Pak. Itu barangkali Yes. Pak. Oke, nah itu yang saya maksud. Mungkin harus dipilih ya keterampilan abad 21 itu kan banyak. Mungkin tidak bisa jangan di cover semuanya dan nggak usah pakai kurung Pak Sofyan. Udah aja tentukan misalnya manajemen pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Dah gitu pada siswa SMA gitu, misalnya. Atau kalau ditambah tuh cukup berpikir kritis dan bersikap empati lah misalnya gitu ya. Mangga. Tapi itu jangan dirubah dulu Pak Dang. Eta mah nanti. Ini mah saya sedang menguji ya. Ditulis Sedang aja menguji. Pak Dadang. Eta menu Ya. eta menu Jangan saya Pak Dadang. dirubah. Pak Nanti Dadang kan harusnya kita kelompok. Contoh, Pak Dadang. menurut saya jangan dulu ditulis diganti Pak Dadang. Justru sedang diuji. Cek saya mau neng kabehanan cek Pak Dadang boleh.
Iya. Saya mah tidak perlu spesifik kabeh ku saya rek diambil, nggak ada masalah gitu kan ya. Oke, Baik, ya baik, Pak Pak Dadang, Dokter. Siap. ya. Mohon. Tetapi kenapa saya mengajak itu, mengolah pikir itu supaya terangsang untuk membuat judul itu spesifik, fokusnya itu sangat spesifik sehingga gampang untuk dilakukan analisis yang mendalam gitu kan ya. Ini juga bukan tidak mungkin, mungkin Bapak akan mengupas keterampilan abad 21. Tapi mungkin nanti di dalam pembahasan Bapak akan banyak sekali misalnya oke, PBL atau pembelajaran berbasis proyek ya. Saya sebutnya PBL ya itu project based learning atau pembelajaran berbasis project. PBL kaitannya dengan berpikir kritis, PBL kaitannya dengan empati, PBL kaitannya dengan apa namanya literasi digital, PBL boleh kalau memang Bapak sanggup untuk nulis semuanya. Tapi tadi ketika ditanyakan kurang spesifik, ya itu juga adalah pilihan. Ya deh, kayaknya PBL di SMA mah lebih ke urusannya ke berpikir kritis misalnya atau literasi digital atau tadi Pak Sofyan bilang berpikir empati. Ini hanya challenge saja ya, ini hanya challenge sekali lagi. Ini hanya challenge tidak serta merta untuk Bapak Dadang harus mengobrak-abrik ini. Saya hanya mau ini aja. Mau challenge saja. Pak Dokter, Clear Pak. Jadi poin penting yang mau Clear. saya sampaikan kepada Bapak dalam hal ini, ketika kita membuat judul, bikinlah judul yang spesifik, yang menjelaskan yang menjelaskan dua komponen, di mana komponen yang di depan itu sebagai eh, komponen sebab, ya sementara di belakang adalah komponen yang disebabkan atau akibat. Nah, saya berkata secara halus supaya tidak ngomong sebab dan akibat. Kalau itu munculnya, Bapak dikunci oleh penelitian kuantitatif ya. Ya. Jadi kalau saya menyebut variabel, ini ada dua variabel ya. Enggak, saya nggak mau ngomong dua variabel. Takut Bapak merasa dikunci dengan penelitian kuantitatif. Jadi saya menyebutnya komponen. Ini punya Pak Dadang itu ada dua komponen. Komponen di depan adalah manajemen pembelajaran berbasis proyek. Komponen di belakangnya adalah meningkatkan keterampilan abad 21, dua komponen ini. Pertama, jadi yang mau saya sebutkan, judul sebaiknya memang memuat dua komponen itu, gitu kan ya. Di mana komponen yang pertama yang di depan adalah sebut aja komponen eh, yang menjadi sebab atau jadi latar belakang, sedangkan yang kedua ada komponen yang akibat atau yang menjadikan munculnya lanjutan dari latar belakang itu ya. Oke, jadi itu yang ingin saya sampaikan yang pertama. Yang kedua, judul itu spesifik ya gitu. Pilih yang sedapat mungkin sespesifik mungkin supaya Bapak dan Ibu menggampang untuk menganalisisnya ya. Nah, ini spesifik yang pertama punya Pak Dadang, sudah jelas dari antara sekian banyak model, Bapak memilih model pembelajaran berbasis proyek. Satu. Nah, sekarang yang keduanya, meningkatkan keterampilan abad 21. Nah, itu jika memungkinkan, sebaiknya lebih spesifik lah. Pilih di antara banyak keterampilan 21 itu yang relate, yang ada hubungannya atau yang apa yang pas dengan siswa SMA gitu kan ya gitu. Gitu Pak Dadang ya. Jadi dan semuanya ya gitu. Dokter, mohon. Kemudian berikutnya eh, saya kira itu nggak ada masalah lah. Sorry belum belum. Sorry. Ada beberapa pendapat kan gini nih manajemen pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan keterampilan abad 21 siswa SMA juga nggak apa-apa nggak usah pakai di ini ya. Ada orang udah tahu kalau SMA itu artinya sekolah menengah atas. Begitu kata Prof. Iim ya gitu. Kalau saya mau boleh kayak gini juga ya. Oke, nah nanti anak judul itu merujuk pada eh, metode yang digunakan ya, metode digunakan nanti ketika metode yang digunakan untuk penelitian ini ya gitu. Tapi biasanya eh, kalau studi deskriptif itu bukan terhadap ya, bukan di juga. Biasanya gini Pak, kalau membuat judul di depan itu studi kasus di SMA Negeri Kalijati dan SMA Negeri 4 kalau studi kasus.
Kalau studi deskriptif tidak bisa begitu. Kalau studi, misalnya kalau ini bisa dijadikan penajaman dari atas itu. Studi deskriptif tentang apa gitu kan gitu. Di mana gitu. Harus begitu Pak gitu kan ya gitu. Tapi eh, menurut saya supaya menghindari itu semua ya, menghindari itu semua saya kira tolong pertimbangkan kembali perlukah anak judul itu gitu. Hmm. Kalau judulnya pendek di depan di atas ya, judulnya pendek di atas gitu ya, gitu. Tidak lebih dari 22 kata nggak usah pakai anak judul. Langsung aja Pak, tarik tuh SMA-nya ke atas. Misal contoh gini ya punya Bapak ya, manajemen pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan keterampilan siswa Seman 1, Seman Kalijati dan Seman 42 Subang. Selesai. Hmm. Karena itu tidak lebih dari 22 kata. Ngapain pakai anak judul? Supaya Bapak tidak di apa? Tidak dihadapkan pada kebingungan untuk menuliskan anak judul yang baik. Anak judul yang baik itu yang tadi itu saya sebut ya. Kalau studi kasus kalau studi deskriptif tentang, kalau studi fenomenal tentang ya gitu. Clear ya gitu. Dan nanti itu urusan judul. Untuk urusan judul itu kayak begitu ya gitu. Supaya bagus. Tapi ya judul itu ya Bapak jangan pernah, saya tidak suka kalau Bapak dan Ibu datang, Pak judul saya ini saya nggak mau judul, saya ingin masalahnya dulu karena judul itu kalau Bapak kata saya udah lihat oh ini latar belakang masalahnya ada, ya oke gitu ya. Tapi kalau jujur datang pada saya judul, teka arti saya gitu kan ya gitu. Oke ya, terusin Pak. Sekali lagi cukup jelas tentang judul ini Pak. Sebentar Pak Dokter izin bertanya, jika Ya silakan. misalkan apa namanya lokusnya satu sekolah, boleh tidak Pak Dokter? Atau harus lebih Yang dari satu? minimal dua Pak lah untuk Oh, S2 lima teh dua ya, katanya mah berarti ya gitu. baik. Wah, lanjut ke Kena ya gini. rumusan Pak Dokter. Ya rumusan masalah ya. Terus Pak, ke gambar yang tadi. Nah ini dia. Terus Pak. Oke, terus. Nah ini ya. Oke, satu tong di judulan rumusan masalah dalam bentuk Oh, bagan pendidikan masalah. sistem ya. Nanti tong di judulan gitu. Anda namanya gambar satu rumusan masalah hub gitu ya gitu. Oke, ada yang keliru nggak menurut Bapak? Ini pertanyaannya bukan Pak Dadang ya. Pak Dadang sebagai contoh aja ini ya yang memunculkan ini. Tapi pertanyaan pada semuanya. Sok komentarin satu ya gitu. Ada Pak, Ada yang keliru tuh Pak. ada Pak. Ya apa? Di raw Silakan. input Pak, Di outputnya di peningkatan raw. kompetensi siswa, tapi raw inputnya ada guru, kepala sekolah, dan Nah itu sarana Pak. prasarana. Nah, oke, bagus. Satu itu. Apalagi saya Pak Tatang barusan ya betul. Tidak sesuai antara raw input dengan output ya gitu. Di proses Pak, Oke, proses harusnya proses itu kan Pak Dadang tentang kegiatan pembelajarannya itu ya kalau tadi model PJBL lah gitu. Nah di sana mungkin harus lebih spesifik juga di prosesnya, tidak ya, bersifat umum gitu. ya. Oke, bagus prosesnya emang keliru terus tapi kelirunya bukan itu. Ada lagi yang komentar yang lain. Kan sudah dijelasin waktu di kelas dengan Pak waktu itu contohnya punya Pak Asep ya. Iya Pak. Manajemen bisa bisa Hmm, pakai POAT misalkan. Nah, itu dia yang benar. Jadi gini, Pak, eh, benar itu jawaban Pak Misbah ya. Jadi output adalah siswa dengan kompetensi atau peningkatan kompetensi siswa atau kompetensi siswa meningkat ya. Inputnya pasti siswa, Pak gitu. Masa ada guru dan kepala sekolah dan sarana ya. Input tuh sama raw input tuh harus sama gitu kan ya. Kalau raw inputnya siswa, outputnya pun siswa gitu kan ya. Cuma bedanya ini pada output itu sudah ada performa tertentu setelah melalui proses gitu kan ya. Nah, oleh karena itu balik lagi ke judul tadi. Judulnya adalah manajemen pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kompetensi siswa. Maka di situ adalah Bagus. apa kompetensi siswa meningkat atau siswa mengalami peningkatan kompetensi lah gitu ya. Gitu. Jadi siswa kompetensinya meningkat gitu. Si output tuh. Raw inputnya pasti siswa ya gitu. Nah, terus
itu terjadi setelah apa? Setelah prosesnya, setelah melalui prosesnya apa? Ya manajemen pembelajaran berbasis proyek itu jadi proses itu isinya adalah manajemen pembelajaran berbasis proyek ini punya Pak Dadang ya. Terus di bawahnya dikasih poin-poin kalau tidak salah waktu itu saya menjelaskan. Tergantung teori yang digunakan, teori manajemennya. Kalau teori manajemen yang digunakannya adalah katakanlah diri teori yang paling umum suka dipakai itu, ya ada planning, organizing, actuating, dan controlling misalnya gitu ya. Jadi di proses itu judul prosesnya itu manajemen pembelajaran berbasis proyek. Di bawahnya itu poinnya 1 perencanaan, 2 dan seterusnya ya gitu. Ya, bisa ditangkap Pak Dadang Siap, Pak Dokter, semua. Atur ya nuhun. gitu. Nah, kalau itu guru, kepala sekolah, sarana prasarana, saya kan sampaikan pada waktu itu bahwa instrumental input itu secara garis besar itu dibagi dalam 2 bagian, regulasi dan sumber daya. Regulasi itu Bapak udah sebutin, undang-undang, Permendikbud nomor 22, Permendikbud nomor 236 ya gitu. Permendistri nomor sekian. Nah, itu regulasi. Nah, yang namanya sumber daya itu masuk ke atas, seperti sarana prasarana, keuangan, atau guru juga masuk di atas. Di instrumental input itu sebagian dari sumber daya, ya gitu. Terus environmental itu bukan budaya positif sekolah, tapi lingkungan sekitar sekolah di mana gitu kan. Siapa aja, ya misalnya orang tua, masyarakat sekitar sekolah, kepala dinas, ting naon, pokoknya dan para pengguna gitu kan ya. Gitu ya, gitu. Clear? Clear, Pak. Kalau Ya, outcome-nya Pak Dokter sudah outcome. outcome-nya memiliki lulusan ya lulusan kan tadi si siapa namanya si outputnya tuh kan siswa dengan kompetensi yang meningkat ya gitu. Itu kata lain dari peningkatan kompetisi siswa ya gitu. Nah lulusannya tuh bisa bisa Bapak bisa ngomong lulusan bermutu lah gitu kan ya Oh, gitu. ya. Ya Baik. gitu. Oke, terus ke bawahnya Pak. Ini berlaku untuk semua ya, jangan mengulangi lagi kesalahan ya. Jadi setelah penjelasan ini jangan kemudian nanti ada kekeliruan lagi ya, bukan kekeliruan. Harus ada pengarahan yang sama, jangan ya. Kayak pembatasan masalah kalau tidak salah Pak Asep waktu itu saya jelaskan ke Pak Asep ya. Ini berlaku juga untuk semuanya Pak Dadang. Dia yang disebut dengan pembatasan masalah itu Bapak menegaskan ruang kajian dari masing-masing elemen dalam proses tadi di atas. Ya. Yang pertama adalah perencanaan itu meliputi apa saja. Yang kedua, Organisasi, katakanlah ada pengorganisasian meliputi apa saja. Yang ketiga, pelaksanaan. katakanlah pelaksanaan meliputi apa saja gitu kan ya. Itu basisnya teori gitu, harus berbasis teori. Punten, kehendakna naon eta. Nah, Belum. jadi itu nanti ke atas lagi, Pak, dikit lagi. Jadi di pembatasan masalah itu sebetulnya satu mungkin menguraikan semua elemen yang ada dalam proses. Kemudian menentukan ruang kajian untuk setiap elemen proses itu tadi. Ya, misalnya kalau dalam elemen proses itu adalah POAC, perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan dan evaluasi, Evaluasi. maka ditulis di situ perencanaan pembelajaran berbasis proyek meliputi apa saja yang akan diteliti atau yang akan dikaji. Misalnya adalah karena Bapak menggunakan teori tentang manajemen teori, kita tahu teori itu menyebutkan perencanaan itu ada 4 pilar ya. Satu, merumuskan tujuan atau menetapkan tujuan. Yang kedua, menetapkan strategi atau cara mencapai tujuan. Ketiga, mengalokasikan sumber daya untuk itu. Keempat adalah menentukan waktu. Apakah Bapak mau ambil semuanya? Nah, gitu kan ya. Enggak, saya mah hanya membatasi pada tujuan dan strategi saja. Tujuan pembelajaran proyek. Yang kedua, program pembelajaran proyek apa saja. Itu aja, yang lain tidak. Belum boleh seperti itu. Paham nggak, Pak Dadang? Baik, mohon Pak Dokter. Ya, yang lainnya paham ya, gitu. Paham, Pak. Siap. Jadi sekali lagi ya, ada elemen yang ada dalam proses, dan setiap elemen itu dalam pembatasan masalah itu ditegaskan apa saja cakupannya gitu. Oke, Siap. gitu. Dengan begitu penelitian Bapak tajam. Terus jelas ya, terus ke bawah lagi Pak.
Terus terus kalau ini makanya mah nanti ya itu mah saya kira nggak terlalu inilah ya. Terus ke bawah lagi. Terus pertanyaan penelitian, oke, pertanyaan penelitian ya ini sama dengan tujuan khusus tadi ya. Jadi kalau Ya, ada empat sama dengan pembatasan masalah maksudnya. ya. Ya waktu itu saya Pak Asep waktu itu Pak Sofian kalau nggak salah bertanya hubungan antara tujuan umum dengan tujuan umum refer pada judul eh tujuan umum refer pada rumusan masalah dan judul. Tujuan khusus refer pada pembatasan masalah. Dan ini kemudian dipakai untuk pertanyaan penelitian ya. Jadi pertanyaan penelitian itu datang dari tujuan khusus atau datang dari pembatasan masalah ya gitu. Poin-poinnya ya gitu. Ya. Nah, terus mengabahanas ke hanap napa. Oke, terus apalagi bawahnya itu? Ini tinjauan pustaka, Pak Dokter. Ya, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka itu kan dalam yang saya sampaikan melalui WA itu kan ada satu landasan teoritis ya, yang kedua landasan sistem nilai, yang ketiga adalah landasan kebijakan ya, benar nggak? Dan penelitian terdahulu gitu. Betul, Pak. Ya, Ya, ikutin itu ya, ikutin itunya ya. ya gitu. Baik. Nah begitu Bapak dan Ibu sekalian, sok silakan ditutup dulu deh ini apa namanya share-nya, biar saya bisa Baik. melihat Atur kelas nuhun, lagi. Pak Dokter. Ya, jadi silakan adakan perubahan-perubahan ya. Jadi tolong Bapak dan Ibu sekalian yang tadi, walaupun yang tadi anggap aja Pak Dadang adalah contoh yang saya pakai untuk menjelaskan setiap komponen yang ada di dalam apa namanya proposal, sistematika proposal ya gitu. Jadi perhatikan judul, judulnya harus simple dan spesifik, harus mengandung komponen eh, pendahulu dan kelanjutan atau sebab dan akibatnya gitu. Kemudian yang udah gitu latar belakang itu judul itu pasti datang dari latar belakang masalah ya gitu. Jadi masalahnya temukan dulu ada apa gitu kan ya, fenomena yang muncul apa gitu kan ya. Jangan sok apa belit gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, latar belakang masalah biasanya mau menjelaskan bagian terakhir dari judul, Pak. Ya, eh, kalau tadi punya Pak Dadang itu adalah manajemen pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan keterampilan ABA 21 ya. Nah, ketika Bapak membuat latar belakang, buatlah secara deduktif menjelaskan keadaan siswa saat ini kaitannya dengan kompetensi 21 gitu kan ya. Hari ini misalnya ya cerita dongeng lah ya. Hari ini setiap peserta didik di level pendidikan manapun dihadapkan pada tantangan untuk memiliki keterampilan ABA 21. Keterampilan ABA 21 itu meliputi apa saja. Hal yang ya misalnya ada 6, 8 terserah. Hal yang paling krusial diantaranya adalah persoalan kemampuan berpikir kritis. Terbukti bahwa sebagian banyak orang peserta didik di SMA tertentu misalnya ternyata itu menghadapi kesulitan di dalam itu. Nah, misalnya kayak gitu. Itu dijelaskan kalau perlu ada data empiriknya, ada data pendahuluannya. Oleh sebab itu, ya gitu ya, di ujungnya nih ya, berdasarkan masalah yang mengemuka itu, perlu upaya tertentu. Salah satu upaya untuk itu adalah menjalankan salah satu model pembelajaran yang saat ini sedang tren, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Oke. Nah, untuk dapat melaksanakan itu maka diperlukan pendekatan manajemen sehingga rumusan keluar bagaimana manajemen pembelajaran berbasis proyek itu dalam upaya meningkatkan itu Pak logika berpikirnya ya gitu. Mudah-mudahan ketangkap. Jadi untuk ngabusu biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu itu suka terangsang ngadongengkeun hal-hal besar ya, barjing tidak nyambung ya. Maksudnya tidak nyambung terlalu jauh Pak gitu. Bapak ngomongnya di langit lah. Misalnya contoh tujuan ideal pendidikan nasional dalam membentuk karakter bangsa menceritakan ini lah naonat maksudnya titik jauh-jauh itu sudah fokus saja pada masalahnya apa gitu kan. Dan di Bapak dan Ibu sekalian jangan pernah terobsesi untuk membuat tulisan itu panjang ya.
Jadi kamu dengan seetik teh rasa kurang sempurna pada yang seetik tapi padat itu jauh lebih bagus ya gitu. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian? Jadi ini kita masih oprek-oprek di seputar ini ya, seputar apa namanya penyusunan proposal ternyata ya. Ya nggak apa-apa deh. Yang penting pertemuan ke-8 semua harus beres. UTS-nya itu proposal Pak. Ya. UTS-nya itu Bapak store proposal yang final gitu ya. Dah, nggak apa-apa, difleksibelkan aja waktunya. Ada pertanyaan? Pak Dokter, kalau saya masih penasaran, tadi kalau Ya, judulnya tentang abad 21, keterampilan abad 21, tapi di batasan masalahnya misalkan oleh Pak Dadang itu lebih spesifik di apa namanya tadi critical thinking atau berpikir kritis dan empati misalkan. Itu boleh nggak? Soalnya kalau kalau terlalu spesifik di judul, kelihatannya lebih lebih apa namanya? eh, jadi ketika yang baca itu, ah ini mah tentang critical thinking gitu Pak Dokter, tidak judul secara menggigit gitu kalau bahasa saya. Gimana Pak Dokter? ya. Satu ya saya jawab dulu. Pembatasan masalah sebaiknya itu berbicara secara spesifik tentang ruang kajian proses. Ya. Jadi kalau memang idenya seperti itu, simpan itu di identifikasi masalah. Jadi misalnya, yang barusan nanya itu siapa Asepnya, Ya Pak Dokter. ya. Jadi Pak Asep boleh tetap aja judulnya kayak Pak Dadang itu keterampilan 221. Tapi kan tadi saya uraikan di dalam latar belakang itu ceritakan tentang apa keterampilan 21 ya, tantangan yang harus dipenuhi oleh peserta didik, bla bla bla. Tapi yang paling krusial adalah katakan yang berpikir kritis dan empati. Disimpannya di dalam latar belakang dan identifikasi masalah saja. Ya, sedangkan pembatasan itu. Jadi nanti di ujung cerita latar belakang itu dengan demikian maka diperlukan pelatihan manajemen pembelajaran berbasis proyek Ya. untuk meningkatkan keterampilan 21 yang lebih spesifik mengarah pada dua hal. Nah, di Hmm. situ, jadi dalam pembatasan masalah sebaiknya tetap ada pada ruang kajian terhadap proses. Begitu Pak Asep. Ya. Ya, gitu. Boleh Pak. Jadi bener kalau mau kayak di situ menarik judulnya nggak apa-apa judul 21 kan orang lewasnya. Wah, akhirnya ngomong. Oke, ada pertanyaan lagi? Hendaknya Pak, tidak ada Pak Dokter, masalah ke depannya. Ya, silakan. mau laporan terkait tugas ini boleh? Masih ada waktu, Pak Dokter? Boleh kan maksudnya Boleh. tenang we sok. Tapi Panjang ya? singkatnya supaya nggak nulain kebagian sok mah nggak. Siap. Screen, share screen ya. Ya, Nah, ini Pak. ya, Udah kelihatan apa ya? udah. Nah, Menurut saya kumaha mah nggak. nah untuk saya kebetulan kalau dulu bimbingan sama Bu Deti ini judulnya, tapi kalau tadi berdasarkan paparannya ternyata judul boleh seperti ini, Pak. Langsung lokusnya dicantumkan gitu. Sebutkan judulnya kayak arti judul lokus sok. Judulnya naon? Terus Oh, sebutin nih sebutin di sama strategi Bapak. optimalisasi komunitas belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui evaluasi rapot pendidikan di SDN Galudra dan SDN Sukaraja Kabupaten Sumedang. Hmm. Sok terus jelaskan lah tuh latar belakangnya teh siapa beli judul teh. Sok mah nggak. Apa gitu. Apa poin-poin latar belakangnya aja. Apa yang membuat Bapak resah? Nah, ini kan sekarang itu telah sedang apa ya, sedang booming namanya komunitas belajar dan ada hubungannya Oke. dengan rapot pendidikan. Bahwa salah satu cara untuk meningkatkan rapot pendidikan itu dengan kita membuat komunitas belajar yang di dalamnya itu ada salah satu cara bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran di kelas, Pak. Sehingga nanti Hmm. outputnya nilai dari rapot pendidikan itu bisa meningkat. Karena tiap tahun itu ada reportnya Pak dari Kemendiknas. Itu latar Hmm. belakangnya, paling rumusannya Pak, rumusannya atau langsung sini aja ya, biar kelihatan itu. Sok sok boleh 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 boleh. Oke. Bagan Sok. perumusan masalahnya Pak.
Mhm. instrumental input, ada undang-undang, Ya, oke. RP, lalu ada peraturan Dirjen GTK, ada sarana prasarana, lalu inputnya itu mutu, saya ambil di sini mutu, prosesnya strategi komunitas belajar, outputnya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah atau meningkatnya mutu pembelajaran di sekolah. Outcome-nya naiknya pencapaian nilai rapot pendidikan. Kalau environment inputnya komunitas penggerak pendidikan daerah atau KPPD, dinas pendidikan, lalu komunitas sekolah mungkin sebagiannya. Nah, dari bagian perumusan tersebut, maka rumusan masalah yaitu bagaimana strategi optimalisasi komunitas belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar melalui evaluasi rapot pendidikan. Batasan masalahnya di sini ada 3, yaitu proses strategi optimalisasi komunitas belajar, yang di dalamnya ada manajemen dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai evaluasi. Yang kedua ada kendala dan solusinya. Yang ketiga dampak dari strategi optimalisasi komunitas belajar itu. Tujuan, ada tujuan. Cukup, cukup, Pak. Cukup, cukup, cukup. Balik lagi ke atas ya. Balik lagi ke atas saja. Ya. Ini Pak, Ya, ke judul aja dulu judul. lagi, ke judul lagi aja ya. Judul. Ya. Oke, saya yang lain bantu, yang lain juga boleh bertanya dan boleh membantu menjawab dan kita bahas bersama-sama ya. Jadi membahas bersama itu sebenarnya untuk kita juga yang pertama gitu ya. Tadi yang membuat Pak Cecep resah ya sehingga kan sebetulnya topik penelitian atau masalah penelitian itu berangkat dari keresahan dulu dong ya, dari Betul. keresahan dulu ya gitu. Jadi keresahannya apa? Ya, tadi dijawab oleh Pak Cecep. Naon tadi teh Pak Cecep? Keresahan Bapak, kegelisahan Bapak teh naon? Itu Pak nilai dari raport pendidikan Pak. Cek saya mah teh salah euy. Ya. Maka jadi rasa terhadap nilai mah paruli teuing gitu ya. Kan apa namanya evaluasi raport pendidikan itu hanyalah bukankah itu hanya sekedar notifikasi tentang capaian tertentu leres tuh. Seperti kalau dulu mah nilai UN gitu Pak ya. Iya, jadi nah yang harusnya Bapak rasakan adalah etap mutu pembelajaran saja gitu kan ya. Karena pada dasarnya kalau mutu pembelajarannya meningkat ya, itu pasti raportnya pun baik kan gitu. Leres tuh. Nah, betul Pak, betul. Ya, jadi menurut saya ya itu tidak harus menjadi apa namanya bagian dari judul Bapak. Mungkin Bapak berhenti atau bisa tapi gini maksud saya. Jadi Bapak fokus dulu aja yang pertama ya, komponen yang menjadi komponen lanjutan atau komponen akibatnya apa? Meningkatkan mutu pembelajaran aja, benar ya? Betul Pak, Kan meningkatnya kan mutu ya, ya. pembelajaran. Kan tadi saya bilang harus ada 2 komponen ya. Nah, komponen lanjutannya itu meningkatkan mutu pembelajaran. Sampai situ ya. Nanti mau dilihat berdasarkan apa melalui raport pendidikan mangga apapun boleh ya. Terus komponen depannya apa Pak? Strategi optimalisasi komunitas belajar Pak. Oke. Kumaha strategi jeung optimalisasi dihijikeun araraneh Pak. Ya gitu. Buat saya tuh ya yang benar komunitas yang benar menurut saya nih ya, tolong yang bapak-bapak yang lain terjawab ya gitu. Pemilihan kata optimalisasi itu artinya sudah ada fungsi dan kontribusi awal dari si komunitas ini, tapi bapak ingin lebih mengoptimalkan ya gitu satu. Loh, kalau kita bicara soal optimalisasi ya gitu. Tapi kalau kita bicara strategi, itu kan bisa bicaranya adalah analisis lingkungan, bicaranya adalah formulasi apa strategi dan implementasi strategi. Jadi yang mana yang akan dipilih tidak boleh ini disatukan strategi optimalisasi komunitas belajar. Dan menurut saya bukan itu kok masalahnya. Bagi saya lebih tepat untuk menyebutkan pengelolaan komunitas belajar dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Itu yang benar cek saya. Ya, gitu. Kan pengelolaan. Kayak tongak ditak-utik ini apa lah. Tong beri ngetik. Di ini aja ya. Nanti ditulisnya ya gitu. Catatan. Jadi menurut saya, tolong yang lain bantu saya salah gitu kan ya. Saya kok merasa lebih tepat Bapak mengatakan
pengelolaan komunitas belajar dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di gitu Pak gitu kan ya. Tong akan ditulis atau dicatat gitu ya. Dicatat tong di dia maksudnya. Dicatat di table Bapak aja nggak usah di dalam petikan nih. Kalau menurut Bapak-Bapak yang lain gimana? Ya, izin Pak Dokter boleh berkomentar Pak Dokter. Boleh. Betul tadi yang disampaikan Pak Dokter, ketika berbicara tentang raport pendidikan itu sebetulnya Pak Dokter di dalamnya itu ada, kalau untuk yang SD, SMP, SMA itu ada 6 indikator. Ada kemampuan literasi, numerasi, karakter, kemudian iklim keamanan, iklim kebinekaan, dan salah satu kualitas pembelajaran yang tadi disinggung oleh Pak Dokter. Jadi saya sangat sepakat Pak Dokter dengan tadi arahannya bahwa strategi komunitas belajar itu memang lebih spesifik, tidak dibahas raport pendidikannya karena terlalu luas, tapi bisa lebih tajam ke salah satu indikatornya. Terima kasih Pak Dokter. Oke, ya. Izin Pak Nuhun, Dokter. Pak Yuyus. Izin. Ya, ya. Kalau judulnya misalnya ganti manajemen komunitas belajar, jadi selain pengelolaan itu ada alternatif lagi manajemen, itu usul saya. Tapi saya ingin menyorot ke masalah Pak Dokter. Jadi tadi permasalahannya tadi kok menonjolkan mutu pembelajaran, apa namanya, bukan komunitas belajar. Menurut saya komunitas belajar ini adalah solusi, bukan permasalahan. Jadi tadi yang keangkat baca ke komunitas belajar di permasalahan atau bahasa kita, keresahan kita apa itu kurang begitu menonjol gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Ya, pengelolaan boleh diganti dengan kata manajemen dasar wakene eta kene ya gitu. Kan bisi hoyong wangke manajemen boleh ya, sama aja itu Pak. Boleh menyebut pengelolaan komunitas belajar, boleh menyebut manajemen komunitas belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran. It's okay Pak, yang pertama itu. Yang kedua justru yang mau saya jelaskan berikutnya, kan tadi saya sudah sampaikan biasanya komponen ujung itulah yang didahulukan untuk dijelaskan dan merupakan inti keresahan Bapak ya. Dan jadi pada latar belakang ceritakan aja bahwa sisi keresahan Bapak ada persoalan mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran saat ini misalnya sekolah itu menghadapi hal yang krusial ya, yaitu keharusan untuk mencapai standar tertentu sehingga disebut bermutu. Pokoknya ada persoalan mutu lah. Nah, salah satu solusinya benar tadi Pak Sugeng bicara, komunitas belajar barangkali itu bisa menjadi salah satu ya solusi untuk juga menyelesaikan persoalan atau mengatasi persoalan mutu pembelajaran ini di sekolah tersebut gitu ya. Gitu Pak ya, gitu. Jadi diksinya dirubah ya. Jadi diolah dirubah ya. Begitu Pak Cecep. Mana Pak Cecep? Baik Pak, baik Pak Dokter. Bisa diterima ya. Udah ini judulnya nggak apa-apa, tapi jadi Bapak satu komunitas belajar, dua mutu pembelajaran. Nah komunitas belajar itu tekankan aja bagaimana mengelola mereka. Ya. Jangan bicara soal optimalisasi dulu atau strategi, tapi yang ada dikelola dengan baik. Ya, gitu. Bagaimana merencanakan komunitas belajar itu agar dia bisa berkontribusi pada soal mutu pembelajaran, bagaimana mengorganisasikan mereka, bagaimana melaksanakan program untuk mereka, dan bagaimana mengevaluasi mereka gitu ya. Jangan-jangan di ujung teh ada beberapa rekomendasi kan komunitas belajar perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dikarenakan kontribusinya banyak. Atau sebaliknya, komunitas belajar tuh kudu diurus dan udah gara orang nyampe-nyampekeun misalnya kan gitu ya. Gitu. Ya gitu. Ya Pak Cecep diolahnya. Betul Pak, siap. Ya. Nah, terus kerumusan masalah dengan sendirinya, rumusan masalah juga dirubah ke bawah. Terus ya. Terus, stop di sini ya, agak gedein sedikit. Oke, Bapak dan Ibu sekalian ya, sekarang menurut Bapak dan Ibu sekalian jangan Pak Cecep yang menjawab ya, biar Pak Cecep yang menerima masukan. Kalau melihat masalah yang barusan diceritakan oleh Pak Cecep dan kemudian dikomentari oleh saya, Pak Yuyus dan Pak Sugeng tadi, kira-kira ya inputnya apa Pak, Bu? Mutu pembelajaran, Pak. Inputnya. Ya. Mutu pembelajaran bisa nggak, Pak? Sah, sangat betul lah jawabannya Eta. Dah, inputnya adalah pembelajaran, outputnya adalah pembelajaran bermutu atau berkualitas.
ya. Jangan ada input mutu, mutu mah teu boga dosa, teu boga naon, dan bukan apa-apa mutu tuh. Mutu itu hanya predikat dan pendekatan ya. Sedangkan yang dimaksud dengan input adalah entitas yang menjadi subjek ya, dalam ini adalah pembelajaran ya gitu. Jadi inputnya pembelajaran, outputnya adalah pembelajaran bermutu atau pembelajaran berkualitas. Gitu Pak Cecep. Nah, prosesnya adalah yang tadi ya, manajemen komunitas belajar ya gitu, atau pengelolaan komunitas belajar untuk meningkatkan mutu itu ya. Nah, sama di bawahnya itu ada POAC kalau mau pakai manajemen. Bisa diterima Pak Cecep? Siap, siap. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sebab kalau Bapak menyebut di sini strategi komunitas belajar, boleh, boleh aja, tapi ke bawahnya coba lihat. Kalau sorry di sini strategi komunikasi belajar apa uraian bawahnya Pak? Uraian bawahnya apa? Kalau tadi manajemen komunikasi belajar, poin bawahnya perencanaan, pelaksanaan. Kalau ini apa kira-kira di sini harus disebutkan apa? Ya, ini Pak. Salah Pak, yang ini tuh kan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan. Itu monitoring, pengawasan dan evaluasi sarwa eta keneh Paknya gitu. Ini kan manajemen Pak. Manajemen kalau ini ya. Kalau strategi itu misalnya strategi ke komunitas belajar, maka poinnya bukan gitu. Yang pertama analisis lingkungan, yang kedua adalah formulasi strategi, yang ketiga adalah implementasi, yang keempat adalah evaluasi. Nah, kalau Bapak mencantumkan ini ya si manajemen aja, ini dicantumkan di Manajemen atas. ya. Ya, yang di atas tadi ya. Jadi balik lagi ke atas, balik lagi ke atas, balik lagi ke atas. Nah, di proses itu adalah manajemen komunitas belajar. Poin-poin di bawahnya tulis itu ya, jangan tidak ditulis. Satu, perencanaan, dua, nah dan seterusnya ya. Nah, kemudian di batasan masalah jelasin yang kayak tadi, yang tadi saya jelaskan ke Pak Dadang. Perencanaan itu meliputi apa saja ya. Kemudian yang lainnya meliputi apa saja gitu ya gitu. Jadi ini Bahwa harus kemudian diuraikan ya, Pak. Kenapa? Uraikan ya, yang Ya perencanaan. diuraikan perencanaan itu apa saja ke ruang kajian yang seperti tadi saya sampaikan kepada Dadang ya gitu. Gitu Pak Cecep ya gitu. Siap, 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 Pak Dokter. Ya, gitu. Yang lainnya sesuaikan aja nanti ya dengan sistematika yang berlaku. Dah, itu aja masukannya. Silakan ditutup itunya. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi tolong saya ingin Bapak dan Ibu sekalian memperhatikan itu supaya tidak ada keliruan lagi. Ya, jadi so far gimana, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk tidak terjadi lagi hal-hal yang nanti perlu dibahas, diulang-ulang gitu tentang proposal ini. Pak Dokter izin saya tadinya pengen implementasi, tapi jujur belum tahu untuk bawahan yang tadi. Kalau manajemen kan mudah, kalau implementasi saya harus apa poinnya, kurang tahu. Oke, judulnya apa Pak? Misalnya apa? Tentang apa? Implementasi cashless di pesantren dalam meningkatkan kedisiplinan santri. Apa meningkat apa implementasi apa? Cashless. Iya, cashless di pesantren dalam meningkatkan kedisiplinan santri. Oke. Implementasi kan sebetulnya kalau udah bahasa manajemen sama dengan pelaksanaan, ya kan? Ya. Nah, dalam pelaksanaan itu kan sebenarnya kalau menurut teori manajemen ada beberapa hal. Ya, pelaksanaan itu yang pertama adalah satu adalah komunikasi, dua adalah motivasi, ketiga adalah pengarahan ya, yang keempat adalah pelaksanaan. Itu poin-poinnya dan tindak lanjut. Satu itu ya. Mau pakai simpel bisa, implementasi itu poin-poinnya adalah satu adalah inisiasi atau rencana, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah rencana tindak lanjut. Nah itu. Ya. Jadi teori-teori banyak sih, tapi saya lebih senang Bapak menerjemahkan implementasi ini sebagai bagian dari manajemen yang kalau kita merujuk pada fail, implementasi itu sama dengan satu adalah motivating, dua adalah communicating, yang ketiga adalah directing, yang keempat adalah action. Itu. Yang kelima adalah apa? Tindak lanjut, action setelah tindak lanjut, yang bahasa Inggris, ya. Boleh, jadi boleh aja implementasi. Sok Bapak mau implementasi apa caranya? Pertama adalah ngasih tahu dulu tuh. Yang ketiga mendorong mereka untuk
terdorong, yang keempat adalah melaksanakan, kelima adalah evaluasi, dan keenam adalah rencana tindak lanjut. Itu aja ya gitu. Siap, Kalau benar. referensinya tidak punya, saya kasih bukunya ntar ya gitu. Tapi jangan Iya. nagih, kemarin saya ingat namanya gitu. Ya gitu. Siap, terima Ya kasih gitu. Pak Dokter. Soalnya kalau saya ditagih Kak Hidi, oh justru terbalik, tagih saya, kalau enggak saya akan Oh, lupa ya gitu. Ya alhamdulillah. gitu. Siap. Ya gitu. Insyaallah. Dibalik, Terima dibalik. kasih Pak Dokter. Kalau saya ngomong gini, besok tuh udah lupa lagi, maka harus diingetin. Ya gitu. Alhamdulillah. Ya. Dokter, Siap. izin Ya. bertanya. Jadi tolong bagi kenali dulu masalah, coba Pak Misbah gitu ya, untuk meningkatkan kedisiplinan santri, ya kan? Betul ya? Nah, Betul. kita ambil contoh punya Pak Misbah ya, gitu. Jadi komponen lanjutannya apa? Komponen awalnya apa? Komponen pertama, Eh, ya cashless. penerapan cashless ya. Ya, cashless. Komponen yang besar sini apa? Gitu. Apa yang komponen lanjutannya? Kan cashless ini adalah salah satu cara untuk Enggak. meningkatkan kedisiplinan nanti. Nah, ya itu ya. Jadi Maksudnya itu aja dengan jauh. cashless ini nanti jadi disiplin. Ya. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi memang ini yang simpel aja jawabannya. Komponen pendahulunya adalah cashless. Cashless ya. Komponen pengikutnya adalah disiplin. Itu Ya. aja. Jadi Bapak menceritakan nanti latar belakang itu ada kedisiplinan yang sangat rendah misalnya, yang kurang optimal, yang kurang menyenangkan di kalangan santri, terutama terkait dengan penggunaan Uang, dana dan seterusnya gitu kan ya. Nah, itu dan itu uang berakibat tunai. pada gini ya. Betul. Sebutkan keresahan itu ya, sehingga banyak yang santri yang kelaparan di tengah jalan sebelum beres belajar, uang udah habis dan seterusnya. Ceritakan fenomena itu. Nah, salah satu solusi untuk itu adalah adanya program cashless, gitu kan ya, atau ya program. Betul. Dan agar program tersebut bisa berjalan, maka perlu tata cara atau untuk bisa mengimplementasikan dengan baik. Ya. Jadi itulah ide latar belakang dongengnya seperti itu. Jadi saya ulang ya, ketika kita sudah menemukan dua komponen lanjutan atau komponen akibat, inilah yang menjadi keresahan Bapak gitu kan ya, atau keresahan Ibu ya, atau masalah yang diteliti itulah itu. Gitu ya Pak Misbah ya gitu. Betul. Sok lah gitu ya. Dan sebetulnya mah Bapak juga mau pakai ngomong soal manajemen juga nggak apa-apa. Manajemen cashless gitu, Mas, itu juga bagus gitu kan ya. Bahkan bagaimana rencana, bagaimana nanti pembagian tugasnya, bagi itu juga bagus sekali ya gitu. Sok, siapa lagi ada yang bertanya? Izin Nanti bertanya setelah Pak ini, Dokter. ya. Ini Pak Dokter terkait dengan yang tadi Pak Misbah, itu sepertinya saya juga sama Pak Dokter, itu tentang implementasi LMS di SMA terbuka Pak Dokter. Pertanyaannya tuh sama, kalau misalnya implementasi itu bisa atau tidak, ataukah misalnya harus penelitian deskriptif aja Pak Dokter? Karena yang kami pakai itu, misalnya LMS itu sekarang pengaruhnya itu bagus gitu Pak Dokter ke manajemen pembelajaran. Sedangkan saya sudah mengumpulkan beberapa data gitu, beberapa sekolah di KCAD 8 mereka itu belum menerapkan LMS sebagai manajemen pembelajaran di SMA terbuka Pak Dokter. Ya. Jadi Pak Aiba mau menyoal apa sebetulnya? Saya pengen menyoalnya sebetulnya itu implementasi Pak Dokter, karena belum banyak yang memakai gitu Pak LMS itu. Jadi implementasi apa LMS? LMS pada pembelajaran jarak jauh siswa SMA terbuka. Oh, ini lebih strike, tidak dua komponen, ini cuma satu komponen aja, Pak ya. Bahwa Bapak ingin mendeskripsikan tentang pengelolaan atau ya LMS, Learning Management System pada SMA terbuka gitu ya. Betul, ya Pak. boleh aja Pak gitu kan ya, boleh lah gitu ya. Tapi sebetulnya bagusnya saya merasa suka senang dengan ada dua komponen sih sebetulnya ya. Sekali lagi saya menyukai dua komponen itu supaya Bapak punya ruang kajian yang spesifik dan bisa memberikan analisis yang tajam. Tapi apabila memang Bapak hanya ingin mendeskripsikan saja, bisa satu komponen itu, misalnya pengelolaan LMS di SMA terbuka di wilayah Bandung. Nggak apa-apa, cuma
cuma segitu juga gitu kan ya. Saya mau berterus terang pada Bapak sekalian dan Ibu sekalian, punya saya pun di selesai saya satu komponen loh. Manajemen reputasi perguruan tinggi swasta, gitu kan ya gitu. Tapi ujung-ujungnya saya merasa kok ada yang hilang gitu kan ya. Misalnya yang punya saya harusnya untuk meningkatkan daya tahan, keberadaan, eksistensi, sustainability lah gitu ya. Untuk sustainability kalau saya. Nah, kalau Pak Imam ada kepikiran untuk apanya, coba dipikirkan. Misalnya, kenapa sih SMA terbuka harus ada gitu kan? Misalnya adalah untuk pemerataan akses ya gitu. Ya, atau untuk efektivitas pembelajaran. Tolong dilihat lagi. Tapi kalau tidak apa, kalau tidak ada pun tidak apa-apa ya gitu. Siap, Pak Dokter. Gitu ya Pak Imam ya gitu. Rencananya tuh itu Pak Dokter untuk optimalisasi pembelajaran jarak jauh, dikarenakan pembelajaran jarak jauh atau mandiri di Sumatera itu belum bisa itu Pak terkontrol gitu Pak. Oke, ya. Ya udah itu aja benar Pak. LMS untuk optimalisasi pembelajaran jarak jauh, oke ya gitu. Siap, siap. Oke ya, itu dua komponen bagus. Nah, keresahannya adalah bahwa pembelajaran jarak jauh itu belum bla 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 sehingga dibutuhkan LMS gitu ya. Butuh pengelolaan LMS yang baik. Oke? Cuman Pak Dokter begini, kan LMS Ya, itu banyak Pak Dokter ya, seperti Google ya, Classroom, Siamolek, terus ada Moodle. Nah, iya, yang kebetulan saya itu di SMA Bina Negara itu sudah pakai Moodle, Pak Dokter. Sudah coba-coba iya, sebetulnya banyak LMS dan ternyata yang pas itu Moodle, Pak. Terus kemarin itu iya, saya mengumpulkan data, bertanya ke teman-teman melalui wawancara singkat seperti itu. Rata-rata mereka iya, itu belum menggunakan LMS yang saya kira LMS itu bakal bagus gitu, Pak. Apakah boleh nggak iya. implementasi misalnya di sekolah mana kayak pengabdian masyarakat gitu, Pak? Boleh, boleh, boleh banget gitu. Boleh banget ya Ya. gitu. Sorry, tadi Pak tentang LMS itu memang banyak. Canggih gini, Bapak udah pakai Moodle. Iya, soalnya kami itu menghadapi masalah, Pak. Banyak anak-anak Oke, itu nggak bisa itu, Pak, nggak tepat gitu, Pak. Kalau misalnya minggu ini harus target itu nggak tercapai, jadi akhirnya udahlah pakai modal aja gitu. Jadi per minggunya tercapai sekarang, Pak, gitu. oke, ya, ya. Berarti boleh, Baguslah Pak, itu ya aja. di sekolah lain PKM gitu, Pak ya? Boleh, boleh, Ya. boleh Pak, boleh ya. Gitu. Oke. Nih ya, jadi ada yang bertanya lagi. Ini saya ambil contoh ya. Eh, ada orang yang seringkali supaya gampang membuat judul itu dengan mengucapkan kata-kata yang sebetulnya berakibat pada pemilihan metodologi. Ya, contohnya adalah efektivitas, pengaruh, peran, ya gitu. Misalnya contoh pengaruh kinerja guru terhadap pembelajaran siswa di era globalisasi. Itu pasti pembuat judul ini peneliti akan dihadapkan pada keharusan meneliti secara kuantitatif ya gitu. Karena dia akan melihat pengaruh. Pengaruh itu adalah beyond correlation, beyond regression, beyond terkaitan. Jadi itu adalah ada 3 lompatan analisis statistik yang dilewati kalau kita ngomong soal pengaruh. Ya. Yang kedua, kinerja guru nih, contoh yang judul ini ya. Saya tidak menyebutkan namanya ya, tapi pengaruh kinerja guru terhadap pembelajaran ini Mbak ya, siswa di era globalisasi. Kinerja guru menurut Bapak komponen pendahulu atau komponen akibat? Akibat, akibat. Ya, jadi tidak bisa disebut di ujung dong, tidak bisa disebut di komponen awal. Kinerja guru biasa adalah dampak ya dari apa gitu. Tapi kalau kompetensi guru di depan, betul? Iya, Pak. Ya gitu. Betul. Terus eh, pembelajaran itu diakibatkan keberhasilan pembelajaran siswa, bukankah itu adalah salah satu indikator dari kinerja guru? Iya. Iya kan? Terus Pak Asep, Pak Yuyus, kalau kita menyebut pengaruh kinerja guru terhadap pembelajaran siswa, justru menurut saya salah satu pembelajaran siswa yang bagus, yang bermutu itu adalah indikator dari kinerja guru. Betul tidak? Kinerja guru dibangun oleh kompetensi. Betul tidak? Jadi judulnya harus dirubah ya. Jadi sebut aja kita ingin melihat apa misalnya eh,
peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu boleh lah saya kira ya gitu. Dan kata-kata pengaruh dan sebagainya itu punten judul itu akan kan judul itu kan sebetulnya etalase ya, wajah dari karya kita. Wajah itu harus bisa ditebak. Oh, ini mah kayaknya mau melakukan penelitian secara kuantitatif. Oh, ini mau melakukan penelitian secara kualitatif. Oh, ini kelihatannya kok hanya ingin menjelaskan. Dan oh, ini tentang ternyata ini adalah mau menyoal soal teori. Jadi si judul itu kenapa saya sejak awal tadi agak rewel dengan judul, karena judul itu adalah perwajahan awal dari karya Bapak. Kalau judulnya itu menarik, mual ditoong Bapak ke orang lain ya. Samalah sekarang ke ibu-ibu kan yang pertama dilihat oleh Bapak kan wajah lah gitu kan. Benar tuh, tadi wajahnya menarik, karena ditelusuri yang wau. Itu menarik ngomong almurid. Sarua ibu-ibu ke bapak-bapak gitu ya. Ke saya misalnya nggak menarik, tapi kalian kan ibu-ibu kepaksa panggil dengan saya karena status saya adalah pengajar gitu ya. Tapi itu menumpang di jalan kan saya tidak menarik murid ke ibu-ibu ya. Contohnya kayak begitu. Oke, ada pertanyaan Pak. Jadi tolong ya tadi saya udah memperlihatkan berarti 3 contoh lah ya. Tadi Pak Dadang, kemudian tadi disusul dengan Pak Cecep, kemudian tadi ada Pak Misbah memberikan pendapat, terus ada masukan-masukan tuh dari Pak Sugeng, dari Bu Nur tadi juga memberikan masukan, Pak Asep, Pak Yuyus. Saya kira tolong semua, Pak Tatang juga tadi memberikan masukan, Pak Sopyan juga tadi sempat untuk menyampaikan ya soal spesifik dan lain sebagainya. Cukup bekal dari saya untuk membuat Bapak dan Ibu sekalian membuat proposal yang baik Insya Allah Satu lagi, cukup atau Pak. kurang kene? Kalau Pak, izin satu lagi, Pak. Boleh. Ya, kalau judul ini ada istilah bahasa Inggrisnya boleh tidak, Pak? Misalnya nih, saya Contoh. ingin memasukkan judul implementasi pengembangan modul bisnis English, misalnya gitu. Nah, istilah Ya. bisnis English itu boleh tidak, Pak, dipakai dalam judul? Oke. Eh, judul boleh, Bu. Terutama kalau istilah itu tidak ada padanan yang tepat dengan bahasa Indonesia. Tapi walaupun soalnya tadi saya mau awali entong itu jangan tuh pakai bahasa Indonesia aja, karena sekarang menterinya juga akan pakai bahasa Indonesia katanya. Ya Menteri Pendidikan yang sekarang kan akan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam hal apapun, dalam perbincangan wacana, dalam membuat perencanaan, dalam membuat istilah akan menggunakan bahasa Indonesia. Begitu kan janji Pak Menteri kemarin dalam pengarahan awal ketika kita dihadapkan pada ceramah dia gitu. Nah, tadinya saya mau jawab gitu Bu Timur ya. Tapi setelah Ibu ngomong contohnya bisnis Inggris, nggak ada padanan katanya di Indonesia ya gitu. Makanya bahasa Inggris usaha Pak, atau bahasa Inggris niaga nggak ada Pak gitu kan ya gitu. Ya, jadi kalau itu saya kira boleh lah Bu. Coba sekali lagi judulnya Bu. Implementasi pengembangan modul bisnis English untuk kelompok Karang Taruna dalam upaya pengembangan kompetensi literasi bahasa Inggris. Oke. Kita judul panjang pisan tapi tidak naon lah ya. Ya, terus berarti kalau sekalian kita bedah punya Bu Timur. Kalau begitu komponen lanjutannya apa Bu? Yang Modul saya maksud dengan komponen lanjutan itu, kalau di istilah kuantitatif adalah variabel Y ya, Y ya, atau akibat apa Bu Timur? lanjutannya adalah mereka ada peningkatan kompetensi bahasa Inggrisnya gitu, Pak. Enggak Kak, tadi yang judul tadi coba ulang lagi. Ulang lagi. Implementasi pengembangan modul bisnis English untuk peningkatan kompetensi literasi bahasa Inggris di Karang Ya. Taruna bla bla bla. Nah, itu kan yang peningkatan kompetensi literasi bahasa Inggris itu kan sebetulnya. Ya. Ya kan? Nah, terus faktor komponen pendahulunya apa? Ya implementasi ya. Implementasi bisnis Inggris tadi ya. Ya. Betul ya? Betul. Ya, oke kan. Nah, jadi nanti Ibu sama dengan rumusan yang tadi saya sampaikan. Untuk gampangnya maka background itu tekankan pada persoalan masalah di mana para pemuda dalam hal Karang Taruna itu relatif belum memadai literasi bahasa Inggrisnya atau masih miskin literasi bahasa Inggris.
sehingga diperlukan serangkaian. Padahal saat ini itu dibutuhkan. Bisa terus sing seueur ngadongengna tapi seueur ngadongengna tapi poin-poinnya tepat ya. Lain seueur ngacaprak ya gitu. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi mereka. Salah satu di antaranya adalah dengan menerapkan bisnis English yang secara praktis itu memang dapat lazim digunakan pada persoalan ini. Itu ya gitu. Ya boleh sekalian ya. Gitu. Jadi latar belakang jangan pikir Bapak harus membuat 10-12 halaman ya gitu. Atau berbanyak. Enggak, yang penting poin kuncinya kena dulu gitu ya. Ini loh problem saya, ini loh persoalan yang saya tangkap, ini loh fenomena permasalahan yang menurut saya krusial dan layak untuk diangkat gitu kan ya. Itu jangan terlalu panjang-panjang gitu. Ini ada yang bertanya, token apa ini teh ya? Pak Iqbal Firmansyah, tokennya apa Pak Teuing ya gitu. Ya, gitu. Ya, gitu. Oke. Itu di ruang chat ada pertanyaan nih tokennya apa? Jawabannya apa? Coba teuing ya gitu. Token absen manual itu, Pak. Token absen Token manual, absen Pak. manual. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup bekal saya dari saya untuk Bapak bisa menyusun proposal atau masih ada keraguan? Yang masih ada keraguan Makasih, silakan Pak. sampaikan. Ya, Cukup, Pak, Pak. Pak, Ya, silakan Bu Winda. izin Pak, di sini tuh Ya. saya masih bingung dengan istilah nih Pak ya. Saya mempunyai judul dampak pengelolaan prestasi non-akademik terhadap prestasi akademik siswa 98 dan SMA Negeri 9 Bandung gitu Pak ya. Nah di sini apakah prestasi non-akademiknya itu kan ekstrakurikuler ya Pak ya yang dimaksudnya. Nah apakah langsung ke ekstrakurikulernya atau dengan prestasi non-akademik saja Pak? Si judulnya. Ekstrakurikuler aja. Ekstrakurikuler ya. Ya, terhadap prestasi akademik siswa. Emang ada hubungannya Bu itu teh? Ya Pak, karena dari ekstrakurikuler itu membantu siswa untuk masuk ke perguruan tinggi dari prestasi ekstrakurikuler tersebut, Pak. Kalau Ibu ngomong soal dampak, berarti Ibu harus melakukan penelitiannya secara kuantitatif ya. Ya. Ada ukuran-ukuran yang ada variabel itu diukur. Jadi kan variabel pertama yang Ibu sampaikan ya variabel X ya kalau dalam ini itu adalah tadi apa prestasi apa tadi Bu? Prestasi non-akademik terhadap prestasi akademik siswa. Coba kalau diganti dengan istilah lain non-akademik itu apa? Dampak pengelolaan ekstrakurikuler terhadap ya. Prestasi akademik. Prestasi akademik siswa. Iya. Boleh. Sekarang bisa nggak sih yang namanya prestasi ekstrakurikuler itu bisa nggak dibikin variabel-variabel yang terkuantifikasi? Misalnya seperti apa ya? Iya, kalau sekarang misalnya prestasi dari bidang ekstrakurikuler, ya bisa nggak dikuantifikasi? Karena kalau Ibu kan tetap Ibu mau bicara soal dampak ini kan ya? Ya. Kalau dampak pasti harus terkuantifikasi ya. Misalnya ada variabilisasi faktorisasi dari prestasi ekstrakurikuler itu ya gitu apa saja dan bernilai apa dan masing-masing ada nilai kuantitatifnya bisa diuraikan nggak itu ya kalau itu bisa diuraikan bisa boleh tapi kalau sulit diuraikan mending hindari sedangkan prestasi akademik yang Ibu maksud apa? Jadi jadi si siswa yang contohnya begini ya Pak ya, siswa dari ekstrakurikuler misalkan si siswa itu masuk ke ekstrakurikuler softball misalkan ya Pak ya, dari prestasi softball itu mendapatkan sertifikat. Dari sertifikat itu nanti sebagai apa istilahnya tuh ongkos lah kalau misalkan ini mah ya Pak ya secara kasarnya mah ongkos ke
atau prestasi ke universitas. Penyambung lah. Oh, kalau saya seperti itu non bedana itu sama dengan yang kemarin diprotes itu ya, Hafiz Quran abus ke ITB gitu kan ya, kan Mhm. gitu ya, ya kayak Iya. gitu kan ya gitu. Dan itu tidak ada hitungan objektifnya menurut saya ya, jadi artinya nggak bisa kita pakai penelitian tentang ini kalau tidak bisa melakukan penelitian efek atau dampak ya menurut saya ya. Paling hanya penjelasan aja manfaat ekstrakurikuler terhadap prestasi akademik. Mungkin ceritanya akan berbeda gitu kan ya. Bahwa kalau kita Man mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler dan berprestasi, itu bisa memberikan kemudahan, antara lain adalah kemudahan pada bidang akademik, misalnya yang diceritakan tadi. Kalau sebatas deskriptif seperti itu bisa gitu kan ya. Tapi kita tidak boleh ngomong soal dampak karena Oke. tidak Manfaat bisa gitu itu ya? ya, sorry. Karena itu tidak bisa diukur dengan baik dan tidak bisa ada objek yang dikuantifikasi, menurut saya begitu ya gitu. Jadi sebaiknya diolah untuk tidak menjadi penelitian tentang dampak. Mungkin Ibu harus cerita tentang apa ya? Man Ya manfaat lah, benefit dari kegiatan ekstrakurikuler terhadap capaian prestasi akademik. Nah, itu mungkin yang Ibu mau ceritakan. Ya, gitu. Novelty-nya adalah keterbaruannya di art di eh, state of the art, Ibu penelitian. Kan semua penelitian, sorry ini nambah satu lagi ya. Semua penelitian diharuskan punya state of the art ya. Kira-kira kebermanfaatan apa, keunikan apa, kemudian kebaruan apa yang akan nanti diberikan. Contoh punya Bu Winda kalau memang seperti itu, misalnya eh, semacam penekanan ya, stimulasi bahwa aktif di kegiatan ekstrakurikuler itu memberikan benefit bagi siswa untuk mengembangkan dirinya di dalam dalam hal akademik, itu state of the art-nya gitu. Begitu Bu Indah ya gitu. Ini silakan dipertimbangkan kembali. Tapi saya senang lah asal jangan Ibu kemudian terjerembab untuk masuk ke wilayah yang terlalu memerlukan hitungan. Karena ini tidak bisa dihitungnya gitu. Oh, Ya tapi tidak gini bisa Pak, dikuantifikasi. dari jumlah siswa, misalkan, dari jumlah siswa itu, eee, kayak ini ya, Pak, ya, kalau dulu mah PMDK kayak gitu ya, Pak? Hmm. Ya itu kan PMDK itu kan kasuistik sifatnya ya. Itu kan bukan opsi nasional ya. Dan opsi nasionalnya bukan begitu yang namanya ya bukan begitu. Kalau opsi opsi awalnya ya yang terstandar dan terbakukan adalah dihitung berdasarkan apa kapasitas akademiknya dong, bukan kapasitas non akademiknya sebetulnya. Tapi sekarang kita melihat bahwa ternyata hal-hal yang tidak bersifat akademik pun, yaitu ekstrakurikuler pun bisa memberikan kontribusi, kan gitu ceritanya ya gitu. Betul. Jadi tinggal diolah aja Bu ya. Saya senang sih ada wacana untuk meneliti ini gitu kan ya. Misalnya Ibu nanti pada saat penelitian melihat oh ternyata benar yang aktif di softball, aktif di ekstrakurikuler itu tercerahkan juga dari sektor akademik gitu kan ya gitu. Tapi kalau penelitian kuantitatif dengan kesimpulan seperti itu nanti akan rame digeneralisasikan. Kuantitatif itu salah satu karakternya adalah generalisasi ya. Bagus kali-kali itu mah jangan usah nggak usah banyak susah belajar deh. Gak usah orang ngaluan ekstrakurikuler cilaka tuh kan ya. Tapi Gitu. dengan Jadi mohon maaf Pak, tapi dengan ya. kita ikut ekstrakurikuler itu dan juga, akademiknya meningkat, Pak. Iya, tapi Ibu itu jelaskan secara deskriptif, bukan pakai kuantitatif yang karena kuantitatif itu kesimpulannya adalah general. Jadi nanti Ibu akan berkesimpulan. Beraktiflah dalam ekstrakurikuler karena itu akan mengakibatkan prestasi akademik. Nanti Oke. akan muncul diksi yang lainnya. Oh kalau gitu nana tuh belajar akademik kan itu ke ekstrakurikuler. Nggak boleh gitu. Kalau maka alihkan itu menjadi apa pendalaman penelitian yang bersifat kualitatif ya, dan kemudian ada apa namanya analisis yang mendalam tentang benefit saja gitu, bukan tentang dampak gitu kan ya gitu. Begitu ya Bu ya gitu. Itu aja mungkin. Dokter,
Gimana Bu? Pak Dokter mohon izin menambahkan sedikit Nanti karena Bu Ina eh, udah selesai belum nih? Kan sebentar. Bu Ina udah selesai. Sudah Pak, nanti mungkin ada Oke. hubungan. Oke, ya silakan. ya, jadi begini Pak Dokter, yang dibahas barusan oleh Bu Winda, kebetulan juga sama dengan yang mungkin akan saya kembangkan gitu. Namun saya barusan mendapatkan pencerahan kembali ketika berbicara masalah dampak itu akan menjadi sebuah penelitian kuantitatif kayak gitu ya, dan khawatir menjadi digeneralisasi gitu. Nah, sedikit yang agak membedakan dengan saya, memang keduanya kalau saya judulnya begini Pak Dokter, pengelolaan ekstrakurikuler sebagai strategi peningkatan kualitas lulusan melalui jalur prestasi ke perguruan tinggi, kalau saya begitu. Nah, jadi ada unsur ya pengelolaan ekstrakurikuler sebagai strategi peningkatan kualitas lulusan SMA gitu ya melalui jalur prestasi ke perguruan tinggi. Nah, kalau untuk mengambil judul yang itu, apakah juga nanti akan mengarah ke seperti yang tadi penelitian kita harus berdasarkan data ya, jadi ke arah kuantitatif, padahal kita ingin membahas itu secara deskriptif gitu, seperti itu. Sehingga memang rencananya tadinya kami memang akan membahas terkait dengan bagaimana ekstrakurikuler ini memberikan manfaat seperti yang barusan Pak Dokter katakan, manfaat terhadap siswa untuk bisa masuk ke perguruan tinggi gitu melalui jalur prestasi. Ya. Barusan jadi agak sedikit ini juga ya, bila itu khawatir dianggap ya sudahlah nggak usah belajar, mending kena di prestasi ekskul. Ya. Udah Bu. Bu Rita. Oke. Kenapa diem? Berita. Oke, Bu Henan, silakan. Ini Bu Ritanya berhenti gini. Sok nanti aja dijawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin menyampaikan ide judul saya, mungkin ya Pak Dokter ya, barangkali ada boleh. Ide masalah dulu ya, ide masalah yang itu akan dalam judulnya. Ya, Jangan betul. ide judulnya, sok enggak. Iya, siap. Jadi Ya, ide oke. memotret ada permasalahan kedisiplinan siswa di mana kedisiplinan ini sebetulnya ada yang sudah bagus, ada yang memang masih kurang, seperti banyak yang terlambat dan sebagainya gitu ya. Nah, kebetulan saya mengajar bimbingan dan konseling Pak. Gitu. Kadang sebagian permasalahan kesiswaan ada yang ditangani juga oleh bimbingan dan konseling gitu ya. Ada pelimpahan Pak dari wali kelas atau kesiswaan. Nah, saya tertarik untuk bagaimana membuat program konseling sebaya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Nah, kira-kira bagaimana? Konseling sebaya itu maksudnya konseling yang dilakukan oleh sesama Bu. Konseling sebaya itu apa? Ya, jadi temannya jadi konselor gitu Pak. Oh, ya, bagus Bu, boleh itu boleh. Dan jawaban saya boleh Bu. Itu soalnya unik lah. Konseling sebaya adalah something new lah, boleh lah ya gitu. Bagus ya, Bu. Ya, itu gitu. mungkin yang akan saya kembangkan Pak. Nanti ke depannya apakah berupa manajemen programnya atau efektivitas programnya, mungkin itu ya Pak ya. Ya, manajemennya program. Jadi kan keresahan Ibu kan sebetulnya tadi udah jelas. Ada tingkat kedisiplinan yang berbeda di antara siswa kan begitu ya Bu ya? Ya, betul. Ya, dan karena itu diperlukan solusi untuk bagaimana cara itu. Salah satu di antaranya adalah dengan konseling sebaya itu gitu ya. Iya. Oke, boleh Bu, itu cukup bagus ya. Something new itulah ya. Boleh. Ya. Saya tidak banyak komentar. Tinggal diolah itu dalam proposal yang sesuai tematik dan bagus ya gitu. Kemudian mungkin akan buat yang Bu Winda dan Bu Rita diskusi apa ya. Kebetulan saya juga guru di SMA itu menguruskan atau salah satu tupoksinya itu mengurus yang siswa berprestasi jalur raport gitu. Nah, memang kalau
kalau SNBP lah istilahnya, kalau sekarang bagian dari SNPMB, disebutnya jalur prestasi itu SNBP. Nah, untuk SNBP ini memang terkait faktor X yang banyak tidak kita ketahui, Ibu Bapak, setahu saya ya kan. Sehingga memang ada istilah untuk sekolah-sekolah itu ada jatah gitu kesannya gitu. Ada jatah. Kan nanti ngeling juga ke bagaimana hasil UTBK-nya, sehingga nanti akan ngaruh ke ranking sekolah. Nah, di mana ranking sekolah juga kita ketahui pernah di-share dan pernah juga dirahasiakan, sehingga memang untuk masuk jalur rapot atau jalur prestasi ada banyak faktor X yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Termasuk di dalamnya bagaimana performa alumninya, sehingga memang sekolah tersebut dipercaya lagi lah untuk bisa masuk jalur prestasi. Adapun mungkin sumbangan dari ekskul bahwa dia sampai dapat sertifikat tingkat nasional, internasional gitu ya, itu memang tambah ya, kecuali mungkin memang untuk yang jalur olahraga itu betul, sama seni itu betul ditonjolkan salah satu pendampingnya untuk masuk ke tinggi, salah satunya adalah sertifikat yang dibuktikan dengan sertifikat. Begitu mungkin tambahannya, jadi memang ya itu jalur prestasi agak-agak ini ya, faktor X kalau jalur prestasi itu gitu. Itu saja mungkin tambahannya Bapak, hatur nuhun. Mangga sami-sami. Kayak Bu Rita sudah hadir lagi, Bu Rita. Sudah Pak Dokter, hanya saya tidak bisa double dengan nggak apa-apa. kamera ini, jadi dari tadi Nggak terlempar. apa-apa. Nggak apa. Bu, tadi Ibu benar kalau Ibu bicara soal kan Ibu tadi ceritanya pengelolaan ekstra. Nah, itu yang saya maksud. Jadi bagaimana sekolah itu mengelola kegiatan ekstrakurikulernya sehingga benar-benar optimal di dalam mengantarkan kemampuan tertentu bagi siswanya, ya kan? Bahwa kemudian kemampuan tertentu itu menghasilkan prestasi, bahwa kemudian prestasi itu ternyata tergunakan dan memungkinkan dirinya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, it's okay. Tapi poin pentingnya adalah peningkatan prestasi siswa ya dibangun berdasarkan ekstrakurikuler yang dikelola dengan baik. Nah, itu poinnya sangat bagus. Gitu, Bu. Dan itu bukan penelitian kuantitatif, kan Ibu menjelaskan. Iya. Semua sekolah ada, semua lembaga pendidikan termasuk sekolah dalam ini termasuk perguruan tinggi itu kan ada ekstrakurikuler, ada intrakurikuler, ada kokurikuler yang ekstra, dan semua harus dimanage dengan sangat baik supaya orang bisa berprestasi. Sama kan Bu, ekstrakurikuler Ibu akan dikelola dengan itu poin pentingnya supaya orang berprestasi, bahwa prestasi yang dicapai itu akan membuahkan hasil tertentu yang misalnya akibatnya adalah diterima di perguruan tinggi favorit, itu adalah bagian impact yang didapatkan dari prestasi gitu ya. Jadi oke gitu. Ini kan relate ya dengan Bu Winda ya tadi ya, relate dengan Bu Winda. Jadi problematikanya bukan problematik ya. Jadi inti persoalannya fokusnya adalah pada bagaimana ekstrakurikuler itu dikelola ya gitu. Ya, gitu. judul saya sementara begitu Pak Dokter, pengelolaan ekstrakurikuler sebagai strategi peningkatan kualitas lulusan melalui jalur prestasi ke perguruan tinggi gitu. Jadi itu dua variabel yang bisa ini barangkali ya Pak Dokter ya. Boleh. Itu boleh itu. Udah ada udah clear lah itu tentang ini gitu kan ya. Nanti tinggal Ibu berceritakan, banyak orang bercita-cita lah, Ibu lah ke perguruan tinggi, tapi tidak semua orang bisa diterima dan harus punya prestasi. Prestasi tidak melulu akademik. Makanya sama Ibu ngadongengnya. Tapi berangkatlah dari fenomena dan keresahan orang ya gitu. Sehingga dengan itu mencari jawabannya adalah yang komponen awal tadi. Jawabannya adalah sekolah mengelola ekstrakurikuler dengan baik gitu kan ya gitu. Ada lagi cukup bekal dari saya untuk membuat Bapak diskusikan proposal. Ya. Pak Dokter, punten, kan tadi itu saya itu kan dampak pengelolaan. Berarti kan itu dampaknya perlu disimpan atau tidak? Nggak usah pakai dampak lah ya, pengelolaan sajalah ya gitu. Kan tadi itu kan dampak pengelolaan prestasi atau ekstrakurikuler terhadap prestasi akademik siswa itu. Jadi si dampaknya itu lebih baik dibuang saja, begitu Pak? Dibuang aja lah ya gitu. Oke. Tidak apa-apa kok, tidak akan menghilangkan makna kan. Oke. Terima Ya, itu gitu. maksudnya Pak tadi itu ya. Oke. Ya, terima kasih ya Pak ya. Soalnya saya suka
terkesima kalau ngedengar dampak, efek, terus apa namanya, influence gitu kan ya. Eh, Hantunya terlalu kuat bagi saya itu adalah apa penelitian yang mengharuskan kita melakukan penelitian secara kuantitatif dengan analisis statistik yang terlalu ribet gitu ya. Saya tidak takut dengan statistik yang ribet gitu kan ya. Tapi saya tidak mau ibu mengalami hal yang ribet untuk itu gitu kan. Bisa Eno Iya. mempersoalkan gitu. Jadi yang paling Soalnya bijak adalah saya mengalami sendiri gitu Pak ya di ya, ekstrakurikuler ini, dan beberapa atlet saya juga ya, masuk ke perguruan tinggi lewat jalur prestasi, dan ya, saya ya, yang ya, mengelolanya itu semua gitu Pak ya. ya, ya. Jadi Oke, oke. iya, hatur Ya, nuhun ya. Pak Dokter Siap, atas siap masukannya. ya. Sami-sami. Cukup jelas Bapak dan Ibu sekalian, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau enggak, ya sudah. Tapi kalau masih ada, silakan. Bapak, satu lagi mungkin boleh Iya, Pak? mangga. Mangga boleh, Mohon boleh. maaf Kan ini, masuknya. ya mohon maaf ini off cam Pak karena sinyalnya rada tidak stabil. Ini Ya, Pak, ya. untuk saya mungkin ini mengambil permasalahan ketika PPDB sekolah reguler itu harus mau tidak mau harus menerima PDBK mungkin Pak ya. Nah, sedangkan di lapangan itu guru untuk melayani PDBK itu masih kurang dalam kemampuan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, itu mungkin yang jadi permasalahannya. Di sisi lain, kita harus melayani PDBK belajar di kelas reguler, sedangkan guru mungkin dalam strategi pembelajarannya ini belum sampai ke sana karena memang guru di reguler itu khusus mungkin untuk anak-anak yang reguler juga gitu Pak, bukan PDBK mungkin Pak Dokter seperti itu. Dan yang ingin saya angkat dalam penelitian ini yaitu mengenai manajemen pembelajaran pendidikan inklusi dalam meningkatkan kualitas layanan di sekolah reguler, mungkin begitu Pak Dokter. Coba diulang, bagus judulnya, tapi coba diulang lagi Pak. Bu, sorry. Ya, jadi begini Pak, ketika Nah, judulnya aja, judulnya judulnya aja. aja. Nah, Ya, manajemen pembelajaran pendidikan inklusi dalam meningkatkan kualitas layanan di sekolah reguler, mungkin seperti itu. kenapa inklusi ke reguler gimana itu Teh Bu? Jadi Nah, ya, jadi begini Pak, pendidikan inklusi itu sekarang kan PDBK itu harus diterima nih Pak di sekolah-sekolah reguler, bukan di sekolah SLB gitulah Pak ya. Nah, jadi kan di sini guru itu harus melayani PDBK dan siswa reguler juga. Nah, di sini bagaimana nih manajemen pembelajarannya di sekolah reguler mengenai manajemen pembelajaran inklusinya gitu Pak untuk melayani PDBK ini. Oh, oke. Oke, jadi coba kalau saya pakai rumus yang saya tadi itu, jadi kira-kira permasalahan atau fenomena yang akan dimunculkan atau kegelisahannya apa Bu? Kegelisahannya apa? Kalau pakai rumus yang Kegelisahannya, tadi. betul. Kegelisahannya begini Pak, ketika PPDB sekolah reguler itu harus menerima PDBK Pak. Nah, PDBK ini kan di sekolah reguler disatukan dengan siswa reguler gitu Pak. Nah, ketika pembelajaran otomatis guru itu harus memiliki keterampilan dan manajemen mengenai pembelajaran untuk melayani PDBK dan melayani juga siswa reguler itu gitu. Sedangkan di sini kan guru yang di reguler itu hanya mampu memberikan manajemen pembelajaran kepada siswa reguler gitu. Nah, yang disoroti di sini bagaimana nih manajemen pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk melayani PDBK di sekolah reguler. Seperti itu Pak mungkin. Cobalah dituangkan ke dalam tulisannya karena dalam cerita tidak terlalu nangkep saya. Kan tadi saya berikan rumus. Kalau misalnya kita ada komponen awal dan komponen akhir, awal dan lanjutan atau X dan Y, maka munculkan dulu persoalannya itu dari komponen akhir. Nah, komponen akhirnya itu apa? Kemudian jawabannya komponen awal tadi, rumusnya gitu. Tapi ini menarik sih kalau ngelihat dari apa yang mau dikaji oleh Ibu bahwa ada keharusan ini, tapi ada juga keterbatasan ini.
Nah, bagaimana Betul. solusinya? Itu tuh menarik untuk kita. Tapi coba tuangkan ke dalam tulisan aja Bu ya, ke dalam Siap, proposal supaya enak dilihat gitu. siap, Dalam siap. rumusan masalah juga nanti ya gitu. Ya, ya, siap. Gitu. Ya, Jadi terima Bapak kasih Ibu Pak. sekalian, sama-sama Bu Nia. Ya, tadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tekankan bahwa eh, judul itu harus seperti itu. Dan itu judul itu lahir dari cara-cara tadi itu ya, bahwa ada masalah, permasalahan masalah itu adalah kalau dimasukkan ke dalam judul itu adalah komponen lanjutan. Kemudian ada semacam alternatif solusi yang harus dicapai, maka itu adalah masuk ke dalam komponen awal dalam judul itu. Begitu ya. Terus bikin secara spesifik judul itu, dan kemudian kalau masalah juga jangan terlalu belibet, dan karena itu Bapak dan Ibu sekarang dibantu oleh pendekatan matriks ya, dengan penuangannya ke dalam matriks. Dari matriks itu kan mudah kita membuat diksi-diksi di dalam mengkaji sebuah persoalan atau dalam melaksanakan nanti kajian terhadap hasil penelitian gitu. Itu saya kira sistematika, dan dalam proposal itu pasti Bapak dan Ibu suka ada baca berulang-ulang, dan saya kira tinggal diisikan saja ya gitu. Terus karena sekarang banyak sekali orang yang ujuk-ujuk masuknya ke dalam judul, maka saya juga ingin aja kasih clue aja tentang judul ini. Sebaiknya dia hindari kata-kata yang merangsang kita untuk ya melakukan penelitian yang kan kita tidak sanggup menjalankannya. Misalnya kita ingin menjelaskan, tapi kenapa malah harus membuktikan ya gitu. Kita harus sebetulnya adalah ingin membuktikan, tapi kenapa hanya menjelaskan. Kebanyakan dari kita sebetulnya banyak menjelaskan, tidak membuktikan kalau lihat judul-judul yang ada. Dan itulah yang kemudian banyak dipilih oleh kita. Terus kadang-kadang kita terbalik, apakah yang menjadi komponen sebab itu benar sebagai sebab atau akibat. Contoh, kinerja guru di mana-mana juga kinerja guru adalah akhir, Pak, yang diakibatkan oleh kompetensi gitu kan ya gitu. Bahwa itu berakibat pada aspek lain ya, itu adalah outcome-nya gitu kan ya gitu. Jadi tolong hati-hati untuk itu. Silakan kalau mau ada yang berkomentar atau ada yang mau bertanya lagi. Kalau sudah jelas, tinggal ditunggu buktinya ya. Harus selesai nanti minggu depan proposalnya gitu kan ya gitu. Kumaha Pak Imam, ayah pertarosan atau cukup gitu. Kalau boleh saya dibantu Pak Asep sebagai KM ya gitu. Bikinkan ini dong, saya bikinkan list ya gitu. Misalnya ada daftar, Pak Asep masih ada? Ada Atau Pak. nanti dibantu oleh Pak Ya Ilham ya. boleh Jadi Pak, saya bantu Pak nanti. gini, misalnya bikin list mahasiswa di sini, eh, sebelah sana itu sebutkan topik ya, topik atau judul dalam apa, progresnya apa gitu, supaya alat kontrol. Jadi misalnya jadi di sini nama mahasiswanya siapa, terus topik atau masalah yang mau diangkat apa, terus progresnya. Bagian tiga, progres misalnya selesai proposal atau masih dalam proses gitu ya gitu. Masih termasuk juga masih bingung gitu ya. Nah, bisa kayak minggu hari kayak bingung kayak jadi teridentifikasi lah minggu depan itu ya. Oh, semua sudah punya judul. Oh, semua udah judul-judul itu sudah ditindaklanjuti tapi sedang dalam proses. Ada yang sudah selesai, ada yang masih bingung. Nah, yang mau saya layani yang masih bingung minggu depan tuh ya. Tapi mudah-mudahan justru yang banyak yang selesai udah banyak gitu. Kalau boleh saya dibantu dengan itu agar punya kartu kontrol untuk ke depan gitu Pak Asep ya gitu. Siapa? Betul, siap. Karena itu akan digunakan nanti di lapangannya seperti apa nanti dengan form yang itu juga saya akan akan apa namanya akan saya tracking kumaha ieu terus di mana Pak Iwan, kumaha Pak Tatang terus di mana gitu kan ya gitu, dan seterusnya gitu. Baik, Pak Dokter, ada pertanyaan boleh? Boleh, silakan. Eh, Terkait tentang proposal tadi, Pak Dokter, kalau seandainya misalkan saya siap ke lapangan, Pak Dokter, itu perizinan untuk ke lapangan langsung ke prodi atau dari Pak Dokter atau gimana Pak Dokter supaya lebih terarah mungkin nanti
Karena mungkin saya punya agenda karena persekolahan itu kan sampai akhir November nih sekarang tuh Pak Dokter. Jadi kita coba mungkin di bulan November untuk terjun ke lokusnya masing-masing dan untuk melakukan penelitian gitu Pak Dokter. Ya. Gimana Pak Dokter? Kayak itu minta ke Prodi, fasilitasi ke TU Prodi aja. Alasannya mau melakukan penelitian pendahuluan gitu aja. Oke, Ya, gitu. siap. Jadi Jadi Bapak suratnya punya langsung ke legal, Prodi ya Pak Dokter? langsung ke Prodi, nanti saya akan kontak ke TU-nya, ke Mirwan. Pak Mirwan ya gitu. Ya. Ya, gitu. Nanti dengan begitu Bapak punya semacam ya legal standing lah untuk bisa masukkan itu kadernya. Ada datang Pak di penelitian Bapak di mana? Bapak betul ramai sudah bagusnya ada suratnya. Ya gitu. Nah itu termasuk juga tolong fasilitasi kebutuhan akan surat itu kalau diperlukan kita udah punya rencana untuk minta ke prodinya ya gitu Pak Sep. Siap Pak Dokter. Siap. Misalnya Bu Timur udah memerlukan, Pak Bu Nur juga memerlukan, sekalian aja gitu ya. Kecuali yang tidak memerlukan tidak usah tulangnya gitu. Ya gitu. Biar nanti saya koordinasi dengan TU Prodi S2 supaya memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan penelitian pendahuluan terkait dengan mata kuliah ini. Ya, gitu. Cukup Baik, ya? Cukup Pak Dokter. Cukup, jangan lupa ya menyusunnya dengan baik. Ya. Kalau masih ada ragu-ragu ya gitu, disampaikan aja nanti ke progres ke Pak Asep ya, misalnya saya mah ada judul ini tapi masih ragu, biar nanti minggu depan kita bahas gitu ya. Saya mohon maaf apabila saya di WA tapi ngejawabnya terlambat atau tadi ngejawab, kadang-kadang ya nggak kepantau gitu kan ya gitu, bukan rek sombongnya gitu. Ada pertanyaan atau boleh kita akhiri? Baik. Atas cekap Rupina Pak Dokter, mangga Pak Ketuk ditutup atau? Ya. Habis ini ada kuliah lagi Pak Asep? Tabu 10 Pak Dokter. Ya udah. Oke lah, silakan Bapak menyiapkan diri untuk perkuliahan berikutnya ya. Ya, Dari baik. saya cukup itu aja. Saya berharap mudah-mudahan ini bisa memberikan semacam apa namanya ya, pencerahan untuk lebih yakin dapat mewujudkan proposal yang baik ya. Gitu. Terima kasih, Mangga Pak Asep. Ya, terima kasih Pak Dokter, terima kasih teman-teman. Baiklah, untuk khidmatnya mengakhiri perkuliahan kali ini dan kami cukup terbantu Pak Dokter ya untuk kedepannya mudah-mudahan ini diberi kelancaran kepada teman-teman semua supaya bisa menuntaskan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen di Uninus ya. Baiklah teman-teman sekalian, kita sama-sama membacakan hamdalah untuk mengakhiri kegiatan kali ini dan ditutup dengan doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya pamit ya Bapak Ibu sekalian ya. Nuhun Pak Dokter. Nuhun Bapak. Mohon Pak. Kang Ketu pami surat permohonan tiasa diakomodir teh ku Kang Ketu sadayana kanggo panitia Saya pendahuluan. coba japri